Hai guys, aku Feder, dan aku terlihat sama seperti anak berusia 16 tahun lainnya, ya kan? Sebenarnya hidupku sebagai remaja jauh dari kata biasa, karena aku mengidap hemofilia. Penyakit langka yang mana darahku tak bisa membeku dengan baik, jadi bahkan tersenggol saja bisa fatal akibatnya. Orang tuaku sangat khawatir aku bisa saja tak sengaja membuat diriku sendiri terluka, sampai mereka mengurungku dengan aman di rumah mewah ini. Nyatanya, aku tak pernah keluar. Uang bukan masalah bagi mereka, karena mereka punya perusahaan energi yang sangat besar. Jadi untuk mengkompensasi aku yang tak bisa keluar, mereka pastikan kudapatkan apapun yang ku minta. Ruang bermainku yang super besar ini keren kan? Tak hanya itu, aku juga punya ruang ganti dengan ratusan pakaian Lolita. Dan lemari makanan besar penuh dengan snack favoritku yang bisa kunikmati kapan saja. Sejujurnya, tak ada yang perlu dikeluhkan, kecuali terkadang kurasakan agak sepi. Hingga suatu pagi, aku terbangun karena suara memekik dari lantai bawah. Apa kau bercanda denganku? Kau membakar tenggorokanku dengan ini atau apa? Ada apa ini? Aku ke ruang tamu dan terkejut melihat ada cewek duduk terlalu nyaman di sofa kami. Aku masih mencari tahu siapa dia saat tiba-tiba dia berkata, "Kau yang berdiri di dekat pintu, ambilkan aku segelas air dingin. Sekarang." Terkejut, secara spontan aku langsung mengambilkannya air. Lalu cewek itu akhirnya mendongak dan sepertinya terkejut melihatku. "Oh ya ampun, aku minta maaf sekali. Kukira kau hanya salah satu pelayan." Ternyata dia adalah Kedi, putri tuan dan Nyonya Forger, dua ilmuwan yang berkolaborasi dengan perusahaan keluargaku. Orang tuaku mengatur agar mereka tinggal di sini untuk memfasilitasi riset pada proyek yang akan datang. Kemudian aku memberitahunya soal kehidupan dan kondisiku. Dia tampaknya sangat terkejut. "Oh, Feeder, seolah kau ini tinggal di dunia kecilmu sendiri. Di luar sana ada mobil terbang dan mereka baru saja menciptakan mesin waktu juga. Kau ketinggalan banyak sekali." "Sungguh, bagaimana mungkin tak ada yang memberitahuku soal ini?" "Aku bercanda, bodoh." "Wah, kau tak bercanda soal tak meninggalkan tempat ini ya?" Lalu dia mulai bercerita padaku tentang beberapa hal yang gemar dia lakukan di dunia luar, seperti nonton film terbaru di bioskop, pergi ke mall di mana dia bisa mencoba barang-barang sebelum membelinya, atau mendatangi festival seru. Semuanya terdengar sangat keren. Kami ngobrol lama sekali, lalu kutunjukkan Kedi sekeliling rumah. Reaksinya saat melihat ruang ganti dan ruang bermainku sungguh tak kira. Sejak saat itu, kuhabiskan banyak waktu dengan Kedi, tapi hal yang paling kusuka saat berada bersamanya adalah ceritanya tentang sekolah, tempat dia bisa belajar hal baru dan mendapat banyak teman. Melihat ekspresiku yang tertarik, Kedi segera menyarankan aku bicara ke orang tua mengenai kemungkinan mengizinkanku mencobanya sendiri. Sebenarnya, tak ada yang salah untuk mencoba, ya kan? Jadi saat makan malam, kukumpulkan keberanianku untuk berkata, "Ibu, ayah, aku ingin pergi sekolah. Aku paham kalau kalian khawatir tentangku. Kedi akan ikut untuk melindungiku. Benar kan, Kedi?" "Oh ya, itu benar. Feeder ada di tangan yang tepat. Tuan dan Nyonya Adams." Orang tuaku tampak sangat ragu. Tapi setelah bujukan yang panjang, mereka akhirnya setuju dengan syarat. Kami akan masuk sekolah paling bergensi di negara bagian ini dan kami akan punya sopir pribadi. Sedangkan untuk Kedi, untuk menghindari terjadinya cedera, kusarankan kau hilangkan kuku panjang dan perhiasanmu, Kedi. Kami kembali ke kamarku setelah makan malam dan aku tak bisa sembunyikan kegembiraanku. Yes, kita akan segera pergi ke sekolah bersama. Apa yang harus kupersiapkan? Apa saranmu? Tapi kemudian kulihat Kedi menatap dengan sedih kukunya yang baru saja dihias. Aku sangat menyesal, Kedi. Apa ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk menebusnya? Tak apa, Feather. Yang terpenting kau bisa pergi sekolah dan aku sangat senang untukmu. Lagi pula ini waktunya tidur, aku akan kembali ke kamarku sekarang. Aku sangat beruntung punya seorang teman sepertinya. Saat aku asyik dengan pikiranku, ada suara yang tak asing mengagetkanku. "Hei, kudengar kalian berdua akan pergi sekolah. Apa kau yakin ini aman?" Kedi sepertinya tak begitu bisa dipercaya. "Itu bukan urusanmu. Kau cuma iri bahwa aku sudah punya teman baru sementara kau masih kesepian, ya kan?" Jika kalian bertanya-tanya, cowok ini adalah Liam, anak kepala pelayan. Dia sahabat masa kecilku dan biasa datang ke rumah setiap hari untuk homeschooling dan menghabiskan waktu denganku. Namun kami sempat bertengkar dan aku tak pernah lagi bertemu dengannya. Ya, paling tidak hingga saat ini. Dia hendak mengoceh soal lainnya, tapi ku banting pintu di depan mukanya. Aku tak akan biarkan dia mengacaukan suasana hatiku. Yang perlu kupikirkan adalah hari sekolahku yang segera tiba. Oh ya ampun, ini sangat menyenangkan. Aku tak sabar. Kita akan ke Edgewood Heights hari ini. Jadi kuputuskan untuk mengenakan gaun Lolita kesukaanku seperti yang disarankan Kedi. Oh, aku hampir lupa, Mr. Freddy. Dia sudah jadi sahabatku sejak anak-anak, dan tentu saja dia harus ikut denganku di hari besar ini. Kedi juga bilang sebaiknya ku coba memperkenalkannya ke semua orang. Itu akan membantuku lebih cepat mendapat teman. Sungguh ide yang brilian. Wah, kami akhirnya tiba di sini. Hei Kedi, bagaimana kita temukan loker kita? Hei Kedi, kapan makan siang? Hei Kedi, apa kau tahu siapa yang akan mengajar kita?
Oh ya Tuhan, Feder, berhentilah bertanya. Semua orang menatap. Aku bahkan tak memperhatikan. Mungkin itu karena kita baru. Hai, aku Feder. Atau mungkin itu karena pakaianmu yang mewah. Sebelum aku bisa berkata apapun, seseorang bicara. Itu gaun yang cantik. Oh, kau benar. Mereka sepertinya suka gaunku. Aku menunggu semua orang di ruangan untuk duduk. Kemudian dengan percaya diri perkenalkan diriku sendiri. Hai semuanya, aku Feder, dan ini sahabatku Mr. Preddy. Segera saat mereka melihat Mr. Preddy, semua tertawa terbahak-bahak. Aku tak tahu apa yang lucu, jadi dengan canggung aku ikut tertawa. Setelah kelas, kutanya ke Kedi kenapa teman sekelas kami tadi tertawa, dan yang dia katakan kepadaku tak dapat dipercaya. Mereka mengolokku. Sungguh sedih mengetahuinya, tapi kurasa tak semua orang sebaik Kedi. Dia juga beritahu aku untuk berpakaian lebih sederhana lain kali untuk mengurangi perhatian yang tak diinginkan. Ini agak mengecewakan, tapi kurasa harus kulakukan apa yang terbaik. Jadi kudengarkan nasihat Kedi dan meninggalkan gaun yang berlebihan. Seperti yang dia katakan, orang-orang sungguh berhenti menatapku. Ini, bawalah ini, kau terlihat sangat bagus membawa buku. Hah? Itu terdengar agak aneh. Tapi tak masalah, dia mungkin ingin bantuanku, tapi terlalu malu untuk berkata. Setelah kelas pagi, aku pergi membeli banyak lollipop, dan itu mungkin terlihat aneh bagi Kedi. Jadi ku beritahu dia kalau lollipop itu penjemu kecemasanku yang spesial. Orang-orang di sini tampaknya cukup menghakimi, yang membuatku sedikit gelisah. Kau mau? Kasihan kau, tapi tidak, terima kasih. Ngomong-ngomong, aku akan makan siang dengan David hari ini. Yang jago olahraga ganteng dari kelas MTK. Jadi kau akan sendirian siang ini, oke? Kemudian dengan cepat dia pergi tanpa menunggu jawabanku. Aku tak tahu kalau makan siang sendiri sangatlah membosankan. Semua orang punya grup mereka sendiri. Kecuali satu cowok yang pakai hoodie dan masker ini. Hai, boleh aku gabung denganmu? Tapi dia bahkan tak membalas, hanya berdiri dan pindah ke tempat duduk lain. Apa aku melakukan kesalahan? Merasakan cemas melanda, segera ku ambil lollipop untuk menenangkan diri. Dan itu berhasil membuatku merasa lebih baik. Tapi tiba-tiba, seseorang merebutnya dari tanganku. Ku kejar dia, tapi aku tersandung kaki orang dan jatuh dengan keras di lantai. Panik, aku menangis, dan ku dengar cowok yang mengambil permenku itu berkata, "Haha, Feder si balita." Kemudian semua orang menertawaiku lagi. Untung ada cowok yang angkat bicara. "Hentikan omong kosong ini. Bagaimana kalau dia terluka?" "Oh tunggu, itu cowok aneh waktu makan siang tadi. Dia memeriksaku untuk pastikan semua baik-baik saja. Kemudian diam-diam kembali ke tempat duduknya. Aku bahkan tak sempat bertanya namanya saat guru datang. Cowok ini aneh sekali. Tapi ada satu hal yang aku tak paham. Kenapa Kedi juga tertawa? Saat di rumah, Kedi datang menemuiku di ruang bermain dan aku bertanya padanya tentang insiden tadi. Dan dengan cepat dia minta maaf karena dia pikir mereka hanya bercanda. Dia kemudian menyarankan pergi belanja dan menawari membelikanku sesuatu untuk menghiburku, jadi aku langsung setuju. Kami pergi ke mall besok paginya dan aku bersenang-senang. Kami menikmati es kopi dan puding lezat. Kedi juga memberiku jepit rambut yang indah, jadi ku belikan dia beberapa pakaian baru sebagai gantinya. Kami hendak pulang ke rumah saat Kedi berkata, "Hey Feder, aku punya sepupu yang sepatu ketsnya rusak. Apa tak apa jika kau bantu aku membelikannya?" Tentu saja, apapun untuk sahabatku. Membuat sahabatku senang adalah hal paling menyenangkan di dunia ini. Aku sangat bersyukur punya orang baik seperti dia yang datang ke dalam hidupku. Tapi kemudian esok harinya, aku masuk kelas melihat Kedi sedang bermesraan dengan cowok yang mengambil lollipopku. Jadi itu David yang dia sebut sebelumnya, dan di kakinya adalah sepatu kets baru yang seharusnya untuk sepupunya. Kenapa dia pakai sepatu yang kubelikan? Kemudian Kedi menarikku keluar dan menjelaskan panjang lebar. "Feder, tenanglah. Sepatunya terlalu besar untuk sepupuku, jadi kuberikan pada David. Aku tak bohong padamu, aku janji." "Baiklah, tapi tolong jangan biarkan aku melihatnya memakai itu lagi." Aku merasa tak enak sekali karena Kedi terlihat sangat sedih setelah dengar apa yang kukatakan. Dan saat itu, David mendekatiku. "Ada apa, balita? Kau ada masalah dengan sepatu baruku?" Aku mematung ketakutan, tapi kemudian untungnya pengumuman terdengar lewat pengeras suara. "David Peterson, silakan datang ke ruang kepala sekolah, segera." Ternyata dia mendapat masalah karena menyemprot cat ke mobil guru. Paling tidak, seseorang sudah membantuku memberinya pelajaran. Tapi tak hanya itu saja, beberapa teman sekelasku juga mendapat hukuman karena curang di kuis matematika kemarin. Sementara yang lain tertangkap membolos kelas. Sungguh pagi yang menggemparkan, seolah seseorang berusaha jadi pahlawan di sini. Akhirnya tiba istirahat makan siang. Kuharap semua jadi lebih baik di siangnya. Tapi, apa ini? Poster tentang aku? Dikatakan juga di bawahnya, Feder si balita adalah pengadunya. Kedi dengan cepat melihatnya dan berkata bahwa hal terbaik untuk menghadapi lelucon macam ini adalah dengan meladeninya. Aku tak yakin soal itu, tapi sepertinya itu satu-satunya cara sekarang. Jadi, aku naik ke kursi kosong di kantin dan mulai berbicara dengan lantang dan jelas. Bisa minta perhatian semuanya? Hai, aku Feder si balita dan aku bangga akan itu.
Bukannya dapat respon yang kuinginkan, yang kuterima adalah makanan. Seluruh kantin tertawa dan melempari makanan ke arahku. Kututupi wajahku, berusaha menangkisnya, tapi lantainya jadi licin karena semua makanan berminyak ini dan aku akhirnya jatuh. Oh tidak, aku tergores. Aku hanya bisa berbaring di lantai kesakitan. Orang-orang akhirnya berhenti saat mereka melihatku berdarah. Yang bisa ku dengar samar-samar adalah suara tak asing yang memanggil namaku. Aku terbangun di rumah sakit, mendapati Liam duduk di sampingku. Feather, kau sudah bangun? Kamu baik-baik saja? Liam? Kenapa kau di sini? Di mana Kedi? Kedi? Kau masih mencemaskan Kedi? Dia dalang di balik semua ini. Dia beritahu kepala sekolah tentang teman-teman sekelasmu. Dan beritahu semua orang itu kau agar mereka membencimu. Apa? Bagaimana mungkin itu terjadi? Ternyata cowok yang selalu pakai hoodie dan masker itu Liam. Liam selama ini mencurigai ada yang tak beres dengan perilaku Kedi. Jadi setelah gagal memperingatkanku akan dirinya, Liam putuskan untuk menjagaku sendiri saja. Aku menangis dan berusaha memeluknya meski lenganku sakit. Kemudian Liam menunjukkan padaku video yang mencengangkan Kedi bicara buruk tentangku ke semua orang. Kau tanya kenapa Feather membawakan bukuku? Itu karena orang tuanya kerja untuk perusahaan keluargaku. Dan dia akan lakukan apa saja yang kukatakan selama aku memberinya uang. Melihat amarah dan kekecewaan di mataku, Liam menenangkanku. Liam menenangkanku dan berkata dia punya rencana untuk mengungkap dia yang kusebut sahabatku ini. Saat kembali ke sekolah beberapa hari kemudian, aku langsung melabrak Kedi. Itu kamu. Kau ada di belakang ini semua. Aku sudah tahu semuanya. Berhentilah bersikap konyol, Feather. Kau ketahuan dan sekarang kau berusaha menyalahkan aku. Berhentilah berpura-pura, tak akan ada yang percaya. Di akhir kelas, Kedi tiba-tiba mengumpulkan semua orang. Semuanya, pergilah ke aula pertemuan. Aku punya sesuatu yang sangat menarik untuk kutunjukkan kalian, guys. Oh astaga, aku penasaran apa lagi yang dia rencanakan. Liam dan aku dengan cepat mengikuti kerumunan itu dan mendapati Kedi berdiri di atas panggung. Oh, Feather, aku lega kau ada di sini. Lagi pula ini semua tentangmu. Layar mulai memainkan videoku yang sedang duduk di ayunanku bermain dengan boneka-bonekaku dan mengambil setumpuk permen dari lemari makanan. Kalian lihat itu semua? Feather itu cuma anak balita dalam tubuh remaja. Dasar orang aneh. Aku sedang menunggu semua orang mulai tertawa, tapi kerumunan itu tetap hening. Kemudian Kedi ragu-ragu melanjutkan. Tak hanya itu, dia juga tukang fitnah yang mengadukan kita. Kemudian yang membuatnya heran, kerumunan marah itu mulai mencemooh dan meneriaki Kedi, mengatakan kalau dialah pengadu yang jahat itu. Kemudian mereka menoleh padaku. Kamarmu sebenarnya cukup keren. Aku berharap aku punya lemari snack seperti itu luar biasa. Kedi terdengar panik saat dia lanjut bicara buruk tentangku tapi tak ada yang mendengar. Ternyata, Liam membuat grup obrolan yang mana telah diunggahnya bukti dari aksi Kedi, termasuk video dia bicara dengan David. Dan juga foto saat dia malu-malu keluar dari ruang kepala sekolah setelah mengadukan semua orang. Dan dia yang sedang memasang poster kejam tentangku. Kedi, kau ini sedang mempermalukan dirimu sendiri. Semua orang tahu kalau kau ini ularnya. Aku percaya padamu dan apa yang kuterima adalah semua kebohongan dan rekayasa ini. Aku merasa sangat malu pernah menyebutmu teman. Saat Kedi lihat sekeliling ke kerumunan yang tampak tak senang, dia sadar permainannya berakhir, lalu segera kabur dari lokasi. Kemudian kami tiba di rumah melihat orang tuaku yang tampak marah berdiri di sebelah ayah dan ibu Kedi yang telah mengemas semua barang bawaan mereka dan siap untuk pindah. Ya, Liam sudah beritahu mereka semuanya. Pada akhirnya, orang tua Kedi menyuruhnya minta maaf padaku. Baru setelah banyak bujukan, orang tuaku mengizinkan mereka tetap bekerja. Aku tak pernah lagi melihat Kedi, tapi aku berteman dengan banyak teman baru yang kadang kuajak ke rumah. Lemari snack itu sangat populer. Sekarang, kukenakan apapun yang kusuka tanpa khawatir dihakimi. Yang terpenting dari semuanya, kunikmati kehidupan sekolahku dan itu semua berkat bantuan belahan jiwaku yang terpercaya, Liam. Akhirnya, hari pertamaku di sekolah telah tiba. Hore! Acara spesial ini membutuhkan hoodie favoritku. Sangat keren, kan? Tapi entah dari mana, aku dihadang oleh sekelompok cowok dan antrean murahan mereka. Tidak ada waktu untuk urusan monyet, tapi mereka tidak mengizinkanku pergi. Hei, apa kamu tahu siapa aku? Aku. Semuanya tiba-tiba menjadi buram. Oh tidak, kacamataku. Aku tersandung saat mencoba meraihnya kembali, tapi terdorong ke lantai. Semuanya, enyahlah, berikan aku itu. Aku mendongak dan samar-samar melihat pahlawanku menawarkan bantuan kepadaku. Dia memberiku kacamataku dan aku mengucapkan terima kasih. Tapi dia hanya menatapku dengan dingin dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aneh. Oh, ngomong-ngomong, aku Hazel Palmer, 17 tahun. Tapi aku di sini bukan sebagai murid, tapi aku seorang guru. Ya, kalian tidak salah dengar, bukan untuk menyombongkan diri, tapi aku cukup jenius. Aku bahkan ditawari posisi dalam proyek penelitian kampusku, yang sudah aku tolak untuk mengejar impianku menjadi guru SMA. Jadi, inilah aku, pada hari pertama aku menjalaninya.
Pertama, aku diperkenalkan dengan guru-guru lain. Tapi aku tidak menyangka mereka hanya menatapku dengan tatapan menghakimi. Untunglah setelah pertemuan tersebut seorang guru muda bernama Rebecca dengan ramah menyambutku dan bahkan memberitahuku tentang beberapa anak nakal di sekolah. Sekarang saatnya bertemu dengan murid-muridku. Segera setelah aku menyelesaikan perkenalanku, seluruh kelas langsung berubah menjadi sarang lebah. Bu, bagaimana kalau kita melanjutkan pelajaran ini di bioskop malam ini? Mulet, tindik hidung, orang ini pastilah Lukas terkenal yang telah diperingatkan Rebecca kepadaku. Tolong, memangnya kamu akan berkencan dengan seseorang yang mengenakan hoodie konyol seperti itu? Iya, siapa yang membiarkan wibu mengajar di sini? Astaga, aku tidak mengharapkan reaksi ini. Aku mencoba mengembalikan keheningan, tetapi tidak berhasil. Aku kehabisan kesabaran. Diam, atau kalian semua akan mendapat nilai F. Syukurlah itu berhasil. Itu akan menunjukkan kepada mereka siapa yang bertanggung jawab. Tapi inilah masalah lain. Mustahil. Pasti ada seseorang yang benar-benar datang ke sini untuk belajar, kan? Oke, siapa siswa terbaik di kelas kita? Ethan! Bukankah dia membantuku di lorong? Tapi sepertinya dia tidak mengenaliku. Oh, oke. Lihat. Ethan, kan? Bisakah kamu menyelesaikan persamaan ini? Aku kira mengejanya agak sulit untuk orang yang suka angka sepertimu. Dan seluruh kelas tertawa. Astaga, ini sungguh luar biasa. Bagaimana dengan siswa terbaik kedua? Cassie Santiago? Nama itu terdengar seperti nama teman lamaku. Aku berbelok ke sudut di mana sebuah lengan dengan enggan terangkat. Ya ampun, itu dia. Senang sekali melihat wajah yang familiar di sini, tapi kenapa dia menghindariku? Sore itu, saat berjalan menuju mobilku, aku melihat Cassie dan teman-temannya menggoda seorang gadis. Begitu melihatku, mereka langsung kabur, tapi aku berhasil menangkap Cassie. Cassie, sejak kapan kamu menjadi gadis yang kejam? Bukan urusanmu, laporkan aku ke kepala sekolah jika Anda mau. Lalu dia melangkah pergi, meninggalkanku yang berdiri di sana dengan kebingungan. Sejak kapan Cassie yang manis berakhir di sisi gelap? Ternyata, belum lama ini, ayah Cassie meninggal dunia karena kecelakaan, meninggalkannya tinggal bersama ibu tirinya. Ini pasti membuatnya sangat sedih, sehingga dia memasang topeng dingin dan sembrono ini sebagai mekanisme pertahanan. Itu sangat menyedihkan. Jadi untuk membuat Cassie merasa dilibatkan dan juga untuk meningkatkan kinerja seluruh kelas, aku membuat rencana induk. Lebih banyak PR. Belum selesai, poin minus. Dan setiap pelajaran akan datang dengan hadiah. Ujian saat istirahat, dan aku meminta Cassie dan Ethan untuk membantu siswa lainnya. Namun saat aku memanggil Cassie ke dewan, anehnya dia tidak bisa melakukan persamaan sederhana. Awalnya kupikir itu cuma sikapnya yang memberontak, tapi saat ujian hari itu, aku melihat dia meniru jawaban Ethan. Apakah itu berarti semua nilai A-nya berasal dari kecurangan? Tidak hanya itu, hal yang lebih mengejutkan lagi yang ku ketahui adalah Ethan adalah saudara tirinya. Setelah kelas selesai, aku datang untuk berbicara dengannya, tapi dia tidak memperhatikanku. Cassie, aku tahu rahasia di balik nilai A-mu. Nilai tinggi tidak berarti apa-apa jika bukan hasil kerja kerasmu sendiri. Keluarlah dari urusanku. Kamu temanku dan kamu adalah guru yang baik. Aku akan dengan senang hati mengajarmu. Bagaimana kalau hari ini? Sampai jumpa di perpustakaan. Memangnya aku peduli? Kata-katanya memang menyakitkan, tapi menurutku dia hanya berusaha menjaga citra dinginnya. Jadi aku masih menunggunya, tapi dia tidak pernah muncul. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, Cassie mengabaikanku dan terus berbuat curang. Saat ujian tengah semester, dia bahkan secara terang-terangan merampas kertas Ethan. Memang benar dia adalah temanku, tapi aku tidak bisa membiarkannya lebih lama lagi. Jadi aku mencoret ujiannya, itu harus dilakukan. Pada hari yang sama, ketika aku berada di perpustakaan mencari materi, aku mendengar suara-suara yang aku kenal berbicara. Bu Palmer terlalu berlebihan. Dia bahkan menolak ujian Cassie hari ini. Bisakah kamu percaya ini? Kenapa dia tidak bisa pengertian sepertimu? Berikan dia waktu, Sadie. Dia hanya melakukan apa yang menurutnya terbaik. Jadi, itukah yang sebenarnya dipikirkan murid-muridku tentang aku? Setelah semua yang kulakukan untuk mencoba membantu mereka, namun yang kudapatkan hanya ucapan buruk. Dan Rebecca baik sekali membelaku seperti itu. Tak heran mereka menyukainya. Beberapa hari kemudian, hal yang tidak terduga terjadi. Cassie, Lucas, dan beberapa orang lainnya datang dan meminta pelajaran tambahan. Akhirnya mereka mulai mempunyai minat lain dalam belajar. Tapi aku tidak tahu kalau itu hanyalah tipu muslihat dari murid-muridku tercinta untuk mengubah hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Dan penghasutnya adalah Lucas, menurutku. Suatu hari aku hampir pingsan ketika menemukan sarang semut besar di dalam tasku. Suatu hari celanaku menempel di kursi dengan permen karet. Untungnya, Ethan selalu muncul tepat waktu untuk membantuku. Dia benar-benar misterius, tidak seperti sebelumnya. Dia tidak hanya mencoba membelaku di kelas, tapi dia juga membantuku membawa buku. Tapi aku tidak berharap dia terlalu peduli. Suatu kali, aku melihatnya di tempat cuci mobil tempatku bekerja paruh waktu. Aku segera bersembunyi di balik mobil, tapi Ethan terus berjalan menuju kotak cucianku. Aku di sini untuk menemuimu, jadi tidak perlu bersembunyi, biarkan aku membantumu. Setelah itu, Ethan mengantarku pulang. Kami banyak mengobrol dan aku merasa cukup nyaman untuk bercerita tentang kondisi kesehatan ibuku dan bagaimana aku kerja paruh waktu untuk menutupi biaya rumah sakitnya.
Sisi dirinya yang ini jauh berbeda dari biasanya, dan itu mengharukan. Tiba-tiba kami melihat seorang wanita tua yang tampak tersesat sehingga kami menawarkan untuk membawanya pulang. Dan coba tebak, dia adalah nenek dari Lukas yang terkenal kejam. Aku benar-benar kaget dengan betapa besarnya seorang pemberontak seperti Lukas yang sangat peduli pada neneknya. Aku tahu dia sangat mencintainya. Sayang sekali, dia satu-satunya keluarga yang dia punya sekarang. Lukas, aku tahu belajar bukanlah hal yang kamu suka. Tapi tidakkah kamu berpikir nenekmu akan bahagia jika kamu melakukannya? Sejak itu, Lukas berhenti berbuat nakal padaku. Begitu pula siswa lainnya. Sekarang mereka bahkan bisa mengerjakan matematika sederhana. Sebuah langkah kecil. Melihat usahaku akhirnya membuahkan hasil, aku mengadakan pertemuan orang tua untuk melaporkan kemajuan siswa. Di tengah presentasiku, fotoku sedang bercosplay sebagai Sailor Moon muncul di layar. Ya Tuhan, kenapa itu ada di sini? Beraninya kamu membiarkan hal kekanak-kanakan ini mengajari anak-anakku. Kemudian dia bergegas pergi, diikuti oleh semua orang. Aku pikir aku akhirnya memiliki murid-muridku di pihakku. Ternyata aku tidak pernah melakukannya. Lalu tibalah hal terakhir, hasil tes kesehatan ibuku. Aku tidak bisa menahan tangis, mengeluarkan semua emosiku yang terpendam. Lalu tiba-tiba sebuah tangan diletakkan di bahuku. Apa yang salah? Kesehatan ibuku memburuk dan dia memerlukan operasi segera. Aku turut berduka mendengarnya. Semuanya akan baik-baik saja. Kuatkan dirimu, Bu Palmer. Aku menghargai dia yang menghiburku, dan saat aku merasa sedikit lebih baik, kami memutuskan untuk pergi. Tapi pintunya dikunci dari luar. Itu pasti lelucon dari murid-muridku lagi. Kami mencoba membanting pintu dan berteriak meminta tolong, namun akhirnya menyerah dan menunggu seseorang datang. Suasana tenang ini memang bisa membuat orang terbuka, dan aku jadi tahu tentang Ethan. Sepertinya kita berdua punya masalah dengan keluarga tercinta. Apa masalahmu? Aku punya saudara perempuan, kamu tahu siapa, yang sangat aku sayangi. Tapi sekeras apapun aku berusaha, dia selalu membangun tembok di antara kami. Oh, bukankah ini pertama kalinya Ethan membicarakan kehidupan pribadinya? Dia selalu bersikap dingin dan menjaga jarak, tapi aku tahu jauh di lubuk hatinya dia juga mengalami kesulitan. Aku begitu asyik dengan ceritanya, hingga aku lupa sedang dikurung dan perlahan-lahan tertidur, hingga suara mendengung mengagetkanku. Dan ada banyak kamera ponsel yang mengarah ke kami. Teman-teman, periksa ponselmu. Lihat apa yang dilakukan Bu Palmer dan Ethan selama ini. Astaga, banyak fotoku dan Ethan telah diunggah di situs sekolah. Dan dari beberapa sudut, seperti kami sedang berciuman. Oh tidak, aku mencoba menjelaskan, tapi mereka malah menatapku dengan jijik. Dan kenapa Ethan hanya berdiri di sini tanpa berkata apa-apa? Hal ini segera sampai ke kepala sekolah. Dia memberitahuku akan ada sidang kasus untuk hubungan yang tidak pantas dengan seorang siswa. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat aku berjalan ke kantor kepala sekolah, tiba-tiba aku mendengar suara-suara yang kukenal berteriak. Kenapa kamu melakukan itu? Aku sudah bilang temukan kelemahannya dan lihat kamu tidak mendapatkan apa-apa. Aku telah melakukan semua yang aku bisa, apalagi yang kamu mau. Semuanya? Lalu kenapa dia masih di sini? Selama dia masih ada, dia mengacaukan hal-hal curang kita. Dan ibu akan membuat kepalaku dipenggal karena tidak berguna di sekolah. Atau itu yang kamu mau, kakak? Apa? Jadi, Cassie telah merencanakan semuanya selama ini? Dan Ethan adalah bonekanya berteman denganku hanya untuk menyenangkan adiknya. Aku tahu dia membenciku, tapi apakah Ethan juga harus begitu kejam? Cassie kemudian melihatku, jadi aku kabur. Aku masih mencoba memprosesnya ketika aku masuk dan melihat dewan sekolah memelototiku. Kamu menghina profesi guru, sehingga kami tidak punya pilihan. Aku sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk saat Ethan menyerbu masuk. Tunggu, akulah yang sengaja menjepit kunci ruang kelas untuk membalasnya karena terlalu galak. Tapi aku tidak sengaja terjebak juga. Tidak ada apa-apa di antara kami. Jadi aku dibebaskan dari semua tuduhan dan Ethan mendapatkan skorsing selama seminggu. Kenapa dia melakukan itu? Setelah percobaan yang sangat lama, aku berkendara berkeliling kota untuk mengeluarkan tenaga. Lalu melihat Cassie berkelahi dengan penjaga keamanan. Aku mengetahui bahwa Cassie mencuri gelang dan menolak menelpon orang tuanya. Penjaga mengatakan dia harus menelpon polisi, jadi aku maju sebagai gurunya untuk menyelamatkannya. Cassie bertanya kenapa aku membantunya. Tapi aku tidak mau repot-repot menjelaskannya dan pergi begitu saja. Sejak hari itu, Cassie tidak mengikuti kelas tambahan. Dan setelah skorsingnya, Ethan kembali dengan sikap seenaknya. Tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan keduanya. Misiku sekarang adalah mempersiapkan siswaku untuk ujian akhir mendatang dan mendapatkan kembali prestisku. Untungnya, mereka mulai belajar dengan serius dan banyak berinvestasi dalam tes ini. Suatu hari, ketika aku masuk ke kelas, beberapa siswa bahkan memintaku untuk membantu menyelesaikan latihan tingkat lanjut. 2 minggu kemudian, ketika hasil keluar, semua siswaku yang penuh semangat bergegas mendatangiku. Bu Palmer, terima kasih. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang kamu tunjukkan kemarin, jadi kami cuma perlu sedikit waktu untuk menyelesaikannya. Apa yang mereka bicarakan? Sebelum aku bisa mengerti, kepala sekolah memanggilku ke kantornya.
Saat aku masuk, dia dengan marah menunjukkan lembar matematika yang diduga aku ajarkan di kelas tambahan. Etos kerja seperti apa yang memungkinkan soal ujian bocor, Bu Palmer? Membocorkan tesnya? Aku? Tidak. Ayolah. Tidak ada lagi alasan, kau dipecat. Tidak, tidak. Mereka tidak bisa menghukumku atas sesuatu yang tidak kulakukan. Seseorang pasti telah menjebakku. Aku tanya siswaku di mana mereka mendapatkan kertas itu. Dan mereka bilang itu sudah ada di meja saat mereka masuk kelas. Jadi Casey dan Ethan pasti berada di balik semua ini. Kerja bagus Ethan karena telah melakukan tindakan penyesalan hanya untuk membuat rencana yang lebih besar untuk mempermalukanku. Baiklah kalau begitu, mereka menang. Menganggur dan putus asa dengan biaya rumah sakit yang harus ditanggung. Aku harus bekerja di tempat cuci mobil serta mengambil sip malam di 7-Eleven. Tapi selain gajinya yang kecil, ada bonus berupa telur busuk dan tomat. Tatapan sinis dan komentar sinis yang mengatakan aku tidak pantas menyandang gelar guru. Hais, skandal itu benar-benar menjungkir balikan hidupku. Lalu saat aku berada di rumah sakit bersama ibuku, tiba-tiba Ethan bergegas masuk dan berkata dia akan membersihkan namaku. Membersihkan namaku? Bukankah dialah yang menjelek-jelekanku? Apa yang dia mainkan kali ini? Karena tidak ada ruginya, aku dengan enggan pergi bersamanya. Dia kemudian membawaku ke ruang kendali sekolah. Kepala sekolah juga ada di sana. Lalu aku melihat Sadie berdiri di atas panggung. Ethan bilang dialah yang diam-diam meletakkan lembar matematika di atas meja. Apa? Tapi, Rebecca? Aku membagikan tesnya seperti yang kamu katakan, tapi aku takut. Bagaimana jika ada yang mengetahuinya? Jangan khawatir, Bu Palmer telah dipecat. Tidak ada yang akan mengetahuinya. Aku hanya mengambil kembali posisiku sebagai guru tercinta yang dapat melindungi kalian semua. Tidak, aku harus menceritakan semuanya kepada kepala sekolah. Siapa yang akan mempercayaimu? Aku. Marah, aku bergegas ke panggung dan menghadapinya. Rebecca, kukira kamu adalah temanku. Bagaimana bisa? Jangan tanya aku, tanya dirimu yang palsu. Bukankah kamu hanya berusaha membuat para siswa menyukaimu? Omong kosong apa yang dia katakan? Aku hanya melakukan tugasku untuk menjadi guru yang baik. Bagaimana dia bisa begitu egois dan kejam? Karena cemburu? Bu Palmer mendapatkan rasa hormat dari muridnya karena hatinya. Lihat kamu. Apa yang disebut cinta yang kamu miliki datang dari menipu mereka dengan semua kebohonganmu. Itu sebabnya mereka menjadi keras kepala dan meremehkan belajar. Aku tidak tahu kamu orangnya seperti itu. Bagaimana bisa kamu menyebut dirimu seorang guru? Kepala sekolah tidak bisa menyembunyikan kemarahannya, memecat Rebecca, lalu meminta maaf padaku dan menawarkan pekerjaanku kembali. Tapi setelah semua masalah ini, sekolah ini benar-benar menguras tenagaku. Aku tidak tahan lagi, jadi aku menolak. Saat aku menyeka air mataku, Ethan datang ke sisiku. Bu Palmer, aku minta maaf atas semua yang kulakukan. Aku hanya mencoba menyenangkan Casey, tapi sekarang aku tahu aku hanya menyakitimu. Aku sudah mengetahuinya. Aku hendak pergi ketika sekelompok siswa yang dipimpin oleh Casey mendekati kami. Lalu Ethan memberitahuku bahwa Casey lah yang membantunya dengan rencana memancing Rebecca agar mengakui perbuatannya. Maaf atas semua hal buruk yang kulakukan padamu. Tolong kembalilah. Kami telah belajar banyak hal sejak ibu pindah ke sini. Tolong jangan tinggalkan kami. Peristiwa yang gila. Aku akhirnya bertahan. Maksudku, ini adalah pekerjaan impianku dan aku bukan orang yang mudah menyerah. Aku juga berbicara dengan ibu tiri Casey tentang pembelajarannya. Ternyata dia tidak menyadari pendekatan ketatnya menyebabkan keretakan di antara mereka semua. Casey, Ethan, dan ibu mereka mengobrol, dan kini mereka tampak lebih memahami satu sama lain. Aku sangat bahagia untuk mereka, dan kami menjadi teman setelah itu. Waktu berlalu, dan sekarang murid-muridku atau teman-temanku sudah lulus dan akan segera terbang untuk mengejar impian mereka sendiri. Tiba-tiba, Ethan menyeretku ke sudut. Jadi, mulai sekarang kita bukan lagi guru dan murid, kan? Sepertinya, tapi apa kamu masih bisa mengajariku? Ajari aku cara mencintaimu. Hei Kacang, selamat datang kembali di channelku. Aku sangat bersemangat untuk memperkenalkan tamu istimewa hari ini, putriku Elle. Ayo sampaikan salam sayang. Hai, hari ini kami membuat mentega dari awal. Aku sangat bersemangat. Elle, bisakah kamu melakukan ini dengan benar? Bu, ini sudah rekaman ke-6. Aku bahkan tidak bisa merasakan lenganku lagi. Kalau kamu masih belum puas, rekam saja sendiri. Hai, aku Elle, seorang siswa SMA yang tinggal di Wisconsin bersama ibuku. Dari luar, tidak ada yang luar biasa dari kami. Kecuali ibuku seorang vintage holic. Paham? Dia nyatanya menjadi YouTuber terkenal karena gaya hidupnya seperti di tahun 1950-an. Hidup seperti ini memang merepotkan. Tapi itulah yang membuat makanan tersedia di meja kami, jadi aku harus menahannya. Namun, terkadang ibu malah memaksa aku untuk ikut serta dalam videonya, seperti hari ini. Tidak hanya itu, setiap kali kami jalan-jalan bersama, dia menyuruhku memakai gaun vintage murahan agar tidak merusak estetikanya. Sebagai penari hip-hop, ini adalah siksaan. Lihat, aku sungguh terlihat jauh lebih baik dengan pakaian ini.
Ya ampun, benang jelek apa itu? Ini, coba ini benar-benar lutut lebah. Lutut lebah katanya, lebih mirip lutut nenek. Oh, cantik sekali. Bibi, seleramu luar biasa. Itu adalah Daisy, sepupuku, dan juga teman sekolahku, yang lebih akrab dengan ibuku. Ya ampun, aku tidak bisa membiarkan gaun mengerikan ini pulang bersama kita. Jika kamu sangat menyukai ini, kenapa kamu tidak mengambilnya saja, Daisy? Ibu lalu berjalan ke konter dengan beberapa pakaian norak lagi, siap membayar, tapi... Wah, di mana aku menaruhnya? Sepertinya aku akan kembali lain kali. Oh, ada yang ketinggalan, Bu? Tidak apa-apa, Bu Fei. Kamu kan pelanggan tetap, jadi kamu bisa membayar kami lain kali. Tunggu, apa? Tidak. Jadi, sekarang aku harus memakai gaun jelek ini ke acara membosankan yang diseret oleh ibu. Karena semakin banyak, semakin meriah. Dalam perjalanan ke sana, ibu sedang berbicara dengan nada serius tentang bagaimana aku harus bersikap di bash. Tiba-tiba, apalagi sekarang? Luar biasa. Ini pasti kali ketiga bongkahan sampah ini rusak di bulan ini. Bukankah ini luar biasa? Dan kami bahkan tidak punya telepon untuk meminta bantuan. Sudah kubilang, konyol kalau kita muncul dengan ponsel pintar sambil berpakaian seperti ini. Selain itu, orang-orang dulunya hidup baik-baik saja tanpanya. Berhentilah terlalu mengandalkan mereka. Percayalah, seorang bangsawan akan segera datang menyelamatkan kita. Tetap di sini dan tunggu semaumu. Aku akan pergi mencari bengkel. Tapi aku hanya berhasil pergi beberapa langkah sebelum sebuah mobil mewah menepi. Seorang lelaki tua berjas keluar dan menawarkan bantuan. Ternyata, dia salah satu subscriber ibu dan bahkan meminta fotonya. Terima kasih banyak telah menyelamatkan keretaku. Kamu yang paling menawan. Astaga, ini dia lagi dengan bahasa gaulnya yang dulu. Akhirnya kami mencapai Annsfield ini. Dan begitu kami sampai, ibu langsung berlari ke arah teman-teman selebnya dan berfoto membuatku bingung dan heran. Saat aku mencoba melewati kegilaan ini, beberapa bisikan menarik perhatianku. Bukankah itu Faye? Dia sangat berlebihan. Aku bahkan tidak bisa melewati menit pertama videonya. Oh ya? Dan tetap saja ibu mengira seluruh dunia adalah penggemarnya. Aku tidak mengerti kenapa dia sangat ingin berada di sini bersama orang-orang palsu ini. Aku tidak mengalami tempat pengap itu, jadi aku pergi keluar untuk mencari udara segar. Saat aku berjalan di sepanjang jalan, aku melihat sekelompok remaja menari mengikuti irama hip-hop jadul. Ini tepat di depanku. Tapi tunggu, gaun bodoh ini. Giliranku akan segera datang. Jadi dengan bersemangat aku bergabung dengan kerumunan. Semua orang tampak terkesan dan bahkan memberikan ruang bagiku untuk bersinar. Lalu salah satu dari mereka bergabung denganku. Aku benar-benar merasakannya ketika sebuah suara melengking yang kukenal mengagetkanku. Apa yang kamu lakukan? Pergi dari sana sekarang. Lalu ibu menyeretku ke mobil dan langsung pulang. Gringles, apa kamu mengerti jika ada yang melihatmu seperti itu, citra sempurna yang telah aku bangun selama ini akan hancur? Kalau begitu jangan seret aku, lakukanlah sendiri. Jaga lisanmu, kamu harus menemukan sesuatu yang lebih praktis daripada menari seperti gelandangan malas yang tidak berguna. Aku sudah muak. Marah, aku menyerbu ke kamarku dan tinggal di sana sepanjang malam. Keesokan paginya aku terbangun karena suara perutku yang keroncongan. Ketika keadaan sudah cerah, aku turun ke bawah untuk memeriksa makanan di lemari es. Bau telur busuk apa itu? Ya Tuhan, kulkas ini pasti dari zaman Napoleon. Dengan enggan aku memilih sup instan, tapi microwave bahkan tidak bisa memanaskannya. Dan coba tebak, ibuku menghabiskan lebih dari $500 hanya untuk alat dengan tampilan tahun 50-an yang tidak berguna ini. Kemudian aku memutuskan untuk memutar film untuk mengeluarkan tenaga. Tapi TV kuno juga tidak mau menyala. Sulit dipercaya. Apakah ada sesuatu di rumah boneka berkarat ini yang benar-benar bisa berfungsi? Aku harus keluar dari sini sebelum menjadi gila. Oh, ada keluarga baru yang pindah ke sebelah. Tunggu dulu, bukankah itu pria yang berdansa denganku tadi malam? Dia tersenyum dan melambai padaku, tapi aku hanya bisa memaksakan senyum dan balas mengangguk. Hei, kenapa melamun? Jika kamu bosan, bantu aku. Lalu dia menyeretku ke halaman rumahnya sebelum aku bisa menjawab. Setelah selesai, kami beristirahat di teras depan. Ternyata namanya adalah Royce. Dia baru saja pindah ke sini bersama ayahnya dan mendaftar di sekolahku. Harus kuakui dia cukup menawan. Dan dalam beberapa menit, aku merasa cukup nyaman untuk bercerita tentang kehidupanku yang tidak biasa dengan ibuku. Ibuku punya terlalu banyak waktu luang. Aku berharap dia menemukan seorang pria. Hanya dengan begitu dia bisa berhenti mengomeliku. Sementara ayahku selalu sibuk. Jika dia memiliki seseorang di sisinya, dia mungkin tidak akan gila kerja. Tunggu sebentar. Jadi, bagaimana kalau kita menjadikan mereka pasangan? Inilah harinya. Orang tua kami mempunyai jadwal yang sangat padat, jadi merencanakan kencan ini membutuhkan banyak usaha. Tapi sejauh ini baik-baik saja.
Aku bilang ibu untuk mengunjungi restoran vintage di kota ini. Sementara Royce bilang ayahnya dia ingin waktu lebih dekat sebagai ayah anak. Lalu, ups, kami tidak sengaja bertemu satu sama lain dan bergabung dengan meja. Lihatlah ibuku, dengan anggun merapikan rambutnya dan bertingkah menawan. Aku mengedipkan mata pada Royce lalu kami membuat alasan untuk meninggalkan meja agar orang dewasa bisa memiliki waktu pribadi. Sudah lama tidak bertemu, mari kita lihat bagaimana kabar keduanya. Oh, ya ampun. Apa Pak Phillips menyeruput spaghetti? Dia membuat kekacauan dan ibu kelihatan sangat malu. Kami segera bergegas masuk untuk menyelamatkan hari ini sebelum terlambat. Di penghujung malam ketika kami mengira hal terburuk telah berlalu, Pak Phillips berjalan keluar tanpa membukakan pintu untuk ibu. Membuatnya berayun kembali ke wajahnya. Astaga, setiap permulaan itu sulit kurasa. Selama beberapa hari berikutnya, Royce dan aku bekerja keras untuk menemukan cara menyelamatkan hubungan awal mereka. Dan sampai pada kesimpulan berikut. Bu, pergelangan kakiku terkilir saat latihan. Bisakah kamu menjemputku? Hai ayah, aku lupa dompetku di ruang latihan. Bisakah kamu mengambilkannya dalam perjalanan pulang? Kemudian kami menunggu sampai orang tua kami muncul dan masuk ke dalam untuk mengunci pintu dan bahkan mematikan lampu untuk efek dramatis. Aku langsung mendengar teriakan ibu yang ketakutan. Lalu ruangan menjadi sunyi. Aku yakin Pak Phillips telah menenangkannya. Kami menunggu beberapa menit sebelum memanggil penjaga keamanan untuk membuka pintu. Tapi berlawanan dengan ekspektasi kami, yang histeris adalah Pak Phillips, yang kini menangis terseduh-seduh di pelukan ibuku. Tunggu, apa? Ternyata Eros lupa kalau ayahnya yang selalu tidur dengan lampu menyala ternyata nyctophobia. Ini dia rencana B. Ini buruk, segalanya terus berjalan ke arah yang salah. Dan waktu terus berjalan karena ayah Royce harus segera berangkat untuk perjalanan bisnis lagi. Kami tidak bisa menerima kekalahan seperti ini. Pasti ada sesuatu yang ayahmu sangat kuasai, kan? Entahlah, dia pandai memperbaiki sesuatu. Aku tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat ibu sedang mandi, aku menunggu rencanaku mulai berjalan. 3, 2, 1. El, bantu aku! Aku berlari ke arahnya dan melihat air keluar dari keran yang rusak. Setelah beberapa menit berjuang, aku menelpon rumah Royce untuk meminta bantuan, alias Pak Phillips. Begitu sampai, dia langsung masuk ke kamar mandi dan membantu ibu keluar dari kolam itu. Dia kelihatannya terlalu keren, sama seperti Superman. Sekarang waktunya keahliannya untuk angkat bicara. Benar saja, dia memperbaiki semuanya dalam sekejap, dan ibu bahkan mengundang mereka berdua untuk makan malam sebagai ucapan terima kasih. Bagus, saat makan malam Pak Phillips terus memuji masakan ibu. Harus diakui, kenyamanan ini mengingatkan pada masa lalu yang indah. Melihat keadaan meningkat di antara mereka, Royce dan aku dengan cepat minta diri untuk memberi mereka waktu sendiri. Ayahku benar. Aku lupa kapan kali terakhir kami duduk bersama, sebagai keluarga. Kemudian dia menceritakan orang tuanya bercerai beberapa tahun lalu. Dan karena pekerjaan ayahnya, mereka selalu pindah dari satu tempat ke tempat lain yang membuatnya sangat lelah. Melihat tatapan sedihnya membuatku merasa kasihan padanya. Aku hanya ingin memeluknya. Tunggu. Omong kosong apa yang aku pikirkan? Aku menepis pemikiran aneh itu, dan kami ngobrol hingga larut malam. Keesokan harinya di sekolah, aku sedang bicara dengan Roy seperti biasa. Tiba-tiba percakapan kami terputus. Ya Tuhan, bukankah kamu orang baru? Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Dari mana asal-usul Daisy? Dan apakah berteman dengan Royce adalah sesuatu yang aneh? Lalu dia berbisik kepadaku bahwa ketampanan Royce tidak luput dari perhatian siswi lain. Wah, gak heran kenapa aku terus merasa seperti kami diawasi setiap kali kami jalan-jalan di sekolah. Daisy kemudian menyela di antara kami dan berbicara dengan Royce tanpa henti, bahkan dalam perjalanan pulang. Padahal jelas rumahnya tidak searah dengan rumah kami. Menyebalkan sekali. Namun kabar baiknya sesampainya di rumah, ibu tampak berbunga-bunga. Dia bersenandung lagu cinta dan tidak mengomeliku sama sekali saat aku pergi latihan menari. Royce juga mengatakan bahwa suasana hati ayahnya juga sedang bagus. Percikan api asmara pasti berterbangan di antara mereka. Rencana kita akhirnya berhasil, kerja bagus. Hah? Apakah aku benar-benar akan menjadi saudara tirinya? Aku seharusnya senang dengan hasil ini, bukan? Tapi perasaan tidak enak apa ini? Suatu hari saat latihan, aku berjalan mendekati Daisy dan Royce dan langsung merasa canggung sehingga aku langsung terpojok. Kenapa aku bereaksi seperti itu melihat mereka begitu dekat? Mungkinkah aku jatuh cinta padanya? Ini tidak mungkin, kita akan menjadi keluarga, tidak mungkin ini terjadi. Setelah hari itu, aku berusaha menghindari Royce. Meskipun dia punya cewek baru, dia tetap menggangguku, tetapi aku menjaga jarak. Aku merenung saat jalan pulang, sampai aku mendengar ibu bicara di telepon saat aku memasuki rumah. Dan aku akan membuatkanmu pie pikan, sayang. Tunggu dulu, Royce dan ayahnya sama-sama alergi pikan. Jadi, dengan siapa dia bermesraan? Besoknya seperti biasa aku bilang ke ibu aku akan pergi latihan. Tapi sebenarnya aku berlama-lama di luar rumah untuk menguntit ibu. Aku melihatnya di sofa melakukan video call dengan pria aneh.
Ya ampun, apakah ibuku benar-benar selingkuh dari ayah Royce? Bagaimana dia bisa? Masih dalam keterkejutan, aku dengan murung bergegas ke Graffiti Alley dan melihat Royce dan Daisy di sana. Mereka sepertinya sedang membicarakan sesuatu yang sangat serius. Jadi, kamu sudah tahu? Ya, sudah lama, tapi kita tidak bisa memaksakan cinta. Jadi, maksudmu menyerah saja dan bahagia melihat mereka bertemu orang lain? Oh tidak, jadi mereka tahu ibu sudah tidak setia pada Pak Phillips. Memalukan sekali. Tepat pada saat itu, Daisy melihatku, jadi aku lari dengan panik. Sepulang sekolah keesokan harinya, Daisy ingin bicara denganku secara pribadi. Namun ini bukan tentang apa yang terjadi kemarin. Bantu aku dan berhenti selalu berada di dekat Royce ya. Tapi Royce temanku, aku tidak bisa begitu hanya karena kamu bilang begitu. Jika kamu menyukainya, aku akan mendukung. Tiba-tiba Daisy terjatuh ke tanah. Aduh, kenapa kamu mendorongku? Hah? Apa yang dia lakukan? Tepat pada saat itu, Royce muncul dan dengan cemas memeriksanya. Oke, sekarang aku tahu apa yang terjadi. Maaf soal itu, izinkan aku membantumu. Saat dia hendak berdiri, aku mendorongnya. Sekarang kamu tahu seperti apa rasanya doronganku yang sebenarnya. Aku memperhatikan ekspresi kaget Royce, tapi aku pergi begitu saja. Sekarang karena aku tidak lagi tampak hebat di matanya, dia akan berhenti mendekatiku. Sayang, ada apa? Ada apa? Ini semua salahmu. Kalau kamu tidak selingkuh dari Pak Phillips, semuanya akan baik-baik saja. Maksudnya apa? Selingkuh pada siapa? Kemudian ibuku tertawa terbahak-bahak setelah aku memberitahunya. Ternyata mereka tidak pernah pacaran. Mereka berdua mengetahui rencana perjodohan kami sejak awal, tapi memutuskan untuk menjadi teman baik saja. Dan orang yang kulihat ibu melakukan video call adalah pacarnya. Tapi dia belum memperkenalkannya karena mereka baru saja mulai pacaran. Tapi kenapa menjebak kami? Akhirnya aku punya kesempatan untuk menceritakan padanya bagaimana perasaanku sebenarnya karena dipaksa masuk ke dunia vintage dan tidak mampu mengejar kecintaanku pada tari jalanan. Ibu terdiam beberapa saat lalu berkata, "Wah, betapa bodohnya aku selama ini. Aku telah menginspirasi orang asing untuk mengejar mimpi mereka. Tapi aku malah menghentikan putriku sendiri untuk mengejar impiannya. Aku merasa jauh lebih baik setelah mencurahkan isi hatiku. Aku juga menyebutkan situasi Royce dengan ayahnya dan dia berjanji untuk membicarakannya dengannya. Tunggu. Ini artinya, Bu, jadi kamu dan Pak Phillips cuma berteman bukan? Dengan cepat aku lari mencari Royce. Seolah diberi isyarat, bel pintu berbunyi dan itu adalah Daisy. Game apa yang dia mainkan sekarang? Jika dia di sini untuk main-main, datanglah padaku. Namun yang mengejutkan, Daisy malah meminta maaf. Maaf, aku hanya dibutakan oleh rasa cemburu. Dan sebenarnya tidak ada apapun yang terjadi antara aku dan Royce. Dia sebenarnya sudah menolakku pada hari kamu melihat kami di gang graffiti. Juga, dia memintaku untuk memberimu ini. Aku membuka kotaknya dan melihat gantungan kunci menggemaskan dengan tulisan "Aku cinta kamu" di atasnya. Ya ampun, apakah ini pengakuan cinta? Namun ada juga catatan berbunyi, "Aku akan pergi ke kota lain, sampai kita berjumpa lagi." Tidak. Aku segera berlari ke rumahnya. Ya Tuhan, dia sudah berkemas. Tanpa pikir panjang, aku memeluknya dan mulai menangis. Jadi, kamu membaca pesanku? Ya. Dan apa menurutmu? Aku juga sama. Tapi kamu benar-benar akan pergi? Kemudian senyumannya berubah menjadi lucu dan dia mengakui bahwa dia cuma mengerjaiku. Ternyata dia akan pergi tapi hanya beberapa hari untuk mengikuti kompetisi dansa. Benarkah? Itu luar biasa. Tapi aku tidak bisa memaafkanmu karena sudah menipuku. Jadi, ya, meskipun kami tidak bisa menyatukan orang tua kami berdua sebenarnya menjadi pasangan. Jadi skema perjodohan kami tidak gagal total, ya kan? Kami bahkan dapat mengubah beberapa hal menjadi lebih baik. Misalnya, ibu berbicara dengan ayah Royce dan dia setuju untuk tidak pindah untuk sementara waktu agar putranya tetap menetap. Ibu juga berjanji untuk merawatnya ketika ayahnya sedang pergi untuk urusan bisnis. Sedangkan untuk keluarga kami, ibuku tidak lagi berusaha keras untuk bertingkah seolah-olah dia tidak hidup di tahun 2023. Dia sekarang terkadang memasukkan unsur-unsur modern ke dalam vlognya juga. Dan bahkan aku menjadi tamu tetap di salurannya. Hai Kacang, hari ini aku dan tunanganku membuat kue kelapa yang luar biasa ini. Bersama putriku dan pacarnya. Mereka adalah penari hip-hop. Lihat saluran mereka jika itu yang kalian suka. Itu benar-benar piyama kucing. Tidak ada di sini. Di sana juga tidak. Di mana ya? Ini bukan sembarang kaos. Ini adalah milikku yang paling berharga. Ada tanda tangan Kendall Jenner, idolaku. Franny, kaosmu kotor jadi aku mencucinya. Ayo lihatlah. Oh, sial. Aku bergegas melihat kaosku yang berharga ditumpuk dengan rapi di atas cucian yang baru. Tidak. Tanda tangan itu benar-benar hilang. Nenek! Benar, orang yang bertanggung jawab atas kaos polos yang tidak diinginkan ini adalah nenekku.
yang baru saja pindah bersama kami setelah kakek meninggal. Awalnya hal ini terasa menyenangkan karena kenanganku tentang nenek berasal dari masa kecilku yang bahagia bersamanya. Tapi sekarang aku menarik kata-kataku. Dia benar-benar bencana. Asal kau tahu, dia sudah tua tetapi masih ingin belajar menggunakan media sosial. Ibuku bahkan membelikannya iPhone 14 terbaru. Sementara aku, putrinya tersayang, terjebak dengan iPhone 8 yang payah ini. Sejujurnya dia cuma butuh jenis ponsel jadul yang hanya bisa menerima panggilan. Dengan sifat pelupanya, dia akan lupa semua kata sandi. Jadi yang paling tepat memang masuk saja dengan iCloud-ku. Toh ponsel ini akan jadi milikku. Oh, pemuda itu tampan juga. Kau juga berpikir begitu? Memang, daya tarik Josh tak ada duanya. Dia sungguh pria idaman setiap gadis. Idamanmu juga kan? Seolah aku punya kesempatan, dia terkenal dingin dan tak ada gadis di sekolah yang membuatnya tertarik. Ya, mungkin cuma itu satu-satunya waktu kami sependapat soal Josh. Selebihnya, kami selalu berdebat tentang segala hal, terutama caraku berpakaian. Dia bahkan tak repot-repot bertanya sebelum menjahit semua celana jeans robek favoritku. Dan kemudian meninggalkan gaun buatannya di tempat tidurku dengan catatan, gaun imut ini akan lebih cocok untukmu. Aku dulu sukai gaun yang dia buat saat usiaku 5 tahun. Tapi siapa yang masih memakai gaun seperti ini sekarang? Bukan itu saja, dia selalu mengomeliku karena meluruskan rambut dan bukannya membiarkannya keriting alami. Karena itu lebih manis. Coba tebak, sebenarnya dari dialah aku mewarisi rambut alamiku. Tapi dia tak tahu, itulah alasan aku harus tumbuh dewasa dengan teman-teman yang berkata, kau sebenarnya lumayan cantik, tapi sayang sekali rambutmu begitu. Dan, kenapa rambutmu tidak lurus seperti orang tuamu? Apa kau diadopsi? Kata-kata menyakitkan itu membuatku sangat membenci rambutku dan menginginkan rambut lurus yang indah dan halus, seperti rambut Kendall Jenner. Jadi tentu saja aku akan terus meluruskannya setiap hari, tidak peduli apa yang dikatakan nenek. Syukurlah keluhan-keluhan itu akhirnya akan berakhir besok, karena aku akan kembali ke sekolah setelah liburan musim panas. Yeay! Hah? Apa yang ramai diperbincangkan semua orang? Pada saat itu, guru masuk dan mengumumkan bahwa kelas kami akan kedatangan murid baru yang sangat istimewa. Kemudian, sosok yang sangat familiar masuk ke kelasku. Itu nenekku? Apa-apaan ini? Apa dia tersesat dalam perjalanan ke bingo atau apa? Sungguh memalukan. Mungkin jika aku diam tak bergerak, dia tak akan melihatku dan tak akan ada yang tahu kalau itu nenekku. Oh sayangku, kau lupa jus jerukmu. Semua mata tertuju padaku. Ya ampun, tolong bantu aku menghilang dari planet ini. Setelah kelas selesai, aku harus menyelinap keluar secepat mungkin untuk menghindari makan siang dengan nenekku. Tapi sahabatku Fred tidak berhenti menggodaku. Tiba-tiba aku mendengar seseorang tertawa keras di seberang ruangan. Nenek! Tapi dengan siapa dia duduk? Wah, Josh punya selera yang aneh dalam memilih perempuan. Dia mengabaikan semua gadis di sekolah ini, tapi sekarang dia benar-benar terpesona oleh nenekmu. Astaga, mengapa dia mengganggunya? Josh pasti merasa tak nyaman. Aku segera menghampirinya, meminta maaf dan menarik nenekku pergi. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, nenek menceritakan hari-harinya seperti anak kecil kebanyakan. Apa kau tahu kalau mereka punya mesin penjual otomatis di lorong dengan berbagai macam camilan? Itu jenius. Dan astaga, kampusnya besar sekali. Aku hampir mengompol saat mencari kamar kecil. Katakan padaku bagian mana lagi yang lucu? Ini hanya membuktikan kalau orang seusianya harus ada di panti jompo, bukan SMA. Aku perlu bicara dengan ibu. Jadi saat ibu akhirnya sendirian di dapur, aku langsung bertanya padanya. Bagaimana nenek bisa ada di kelasku? Ternyata saat orang tuaku mengundang nenek untuk tinggal bersama kami, dia memberitahu mereka kalau dia mau asalkan dia bisa bersekolah. Kupikir itu ide yang bagus. Itu berarti dia tak akan kesepian di rumah sepanjang hari, karena kau akan menemaninya. Selain itu dia sudah menghabiskan seluruh hidupnya mengurus keluarga kita. Jadi sekarang giliran kita menjaganya kan? Iya, kurasa ibu menyampaikan beberapa poin yang valid. Tapi siapa sangka nenek bisa mengubah kehidupan sekolahku seperti ini. Dia menempel padaku sepanjang hari, makan apapun yang aku makan, mendengarkan musik yang aku dengarkan, bahkan bergaul dengan teman-temanku. Parahnya, dia menceritakan semua cerita masa kecilku yang memalukan. Bagaimana dulu aku makan pasta gigi karena iklannya bilang itu bisa dimakan, dan aku mengerami telur ayam untuk melihatnya apakah bisa menetas. Tapi bukan itu bagian terburuknya. Dia mematahkan catokanku. Jadi sekarang aku terpaksa memakai topi bodoh ini. Sungguh menjengkelkan. Ada berita baru. Apalagi kali ini? Joe sudah menemukan gadis impiannya, dan dia ada di sekolah kita. Tidak mungkin. Tidak pernah ada gadis yang menarik perhatiannya. Mengapa sekarang? Franny, apa yang kau lakukan? Aku menunduk dan, ups. Tanpa sengaja aku baru saja mengubahnya menjadi Sully dari Monster Inc. Maaf, salahku. Oke, coba kulihat. Seperti yang diceritakan Fred, ini adalah gadis yang dikenal Josh melalui Tinder sebelum dia menghilang secara misterius.
More, 17 tahun bersekolah di sekolahku dan... Tunggu, dia hanya punya foto ini? Yang bisa kulihat hanya rambut coklat keritingnya. Entah dari mana seseorang menyambar topiku. Itu pasti Fred yang ingin membalasku karena insiden chat tadi. Aku berbalik untuk mengomel padanya, tapi yang kulihat adalah nenek dengan topiku di tangannya. Freddy, rambutmu sangat indah. Mengapa harus ditutupi? Dan juga baju ini. Gaun yang kubuatkan untukmu jauh lebih cocok dengan rambutmu. Cukup, tak mungkin aku membiarkan orang melihatku dengan rambut jelek dan pakaian nenek-nenek seperti itu. Tolonglah, Nek. Tinggalkan aku sendiri dan jangan merepotkanku lagi. Ini sekolahku, dan kehadiranmu di sini membuatku malu. Dia tampak terkejut dan hendak berkata sesuatu, tapi langsung pergi tanpa sepatah kata pun. Jadi, sudah seminggu sejak terakhir kali kami bicara. Sepertinya aku tak lagi jadi perhatiannya karena dia sudah mendapatkan teman baru. Jadi itu bagus untuk kami berdua, kan? Tiba-tiba aku mendengar suara yang dalam di belakangku. Hai Franny, boleh aku bicara denganmu tentang sesuatu? Tunggu, suara ini... Aku segera menoleh dan melihat Josh berdiri di sana, tersenyum padaku. Astaga, ini pertama kalinya Josh mengajak bicara seorang gadis. Semua mata iri tertuju padaku. Aku adalah gadis paling beruntung di sini. Apakah dia akhirnya melihat pesona unikku? Jadi aku kebetulan melihat rambut keritingmu beberapa hari yang lalu. Dan kau terlihat sangat mirip seperti gadis di foto itu. Aku ingin tahu apakah kau... Oh, dia tidak datang ke sini karena aku. Maaf. Tapi aku bukan More. Aku bisa melihat kekecewaan di wajahnya. Dia meminta maaf karena salah mengira orang, tapi sebelum pergi, dia tersenyum dan berkata padaku. Ngomong-ngomong, kau cantik dengan rambut keriting itu. Benarkah? Rambut keriting yang selama ini susah payah kusembunyikan? Aku tak percaya ada orang di luar sana selain nenek yang menyukainya. Beberapa hari kemudian aku tiba di sekolah dan melihat pemandangan menakutkan. Josh bergandengan tangan dengan Amy. Ternyata dia yang maju sebagai gadis misterius. Mari kita lihat, usianya 17. Benar, rambut coklat keriting, benar. Dan nama belakangnya, More. Tidak salah lagi. Tapi aku terus bertanya-tanya, apa yang disukai Josh dari gadis yang terkenal liar ini? Gengnya yang sekarang termasuk nenekku tersayang selalu melakukan trik-trik bodoh untuk mendapatkan perhatian. Lihat, dia tak ada bedanya dengan lampu lalu lintas sekarang setelah berteman dengan mereka. Mereka bahkan mengubah perpustakaan menjadi jalur peragaan busana. Jelas, hal ini segera diketahui pengawas. Tapi, hanya nenekku yang tertangkap karena lamban. Karena itu, dia mendapat surat untuk ke kantor kepala sekolah dan mereka memanggil ibuku. Tidakkah kau merasa konyol bahwa orang seusia ini masih dimarahi kepala sekolah? Sekolah sama sekali bukan tempat untuk nenek. Seni pertunjukan butuh kepribadian yang berani, nak. Aku mungkin sudah tua, tapi semangatku tetap muda. Kau tahu? Aku juga akan ikut dalam kontes Rise to Fame. Kurasa aku bisa menang. Aku menoleh ke arah ibu dengan tatapan memohon, namun hanya mendapat senyuman terpaksa dan biarkan saja dia melakukan apa yang dia inginkan. Lagi pula kau akan kalah, kenapa repot-repot? Bagaimana kalau kau mendaftar juga dan kita lihat siapa yang menang? Baiklah, tantangan diterima. Aku akan mengalahkanmu dengan mudah, Nenek. Tunggu dan lihat saja. Akhirnya, Rise to Fame kompetisi tahunan sekolah tiba. 1 tim 3 orang berpartisipasi dalam babak yang berbeda. 2 tim terbaik masuk babak final. Babak pertama, bola tangan sangat mudah bagi kami. Memiliki 2 tipe yang suka olahraga di tim sangat membantu. Sementara tim nenek, yang terdiri dari dia sendiri, Josh, dan si centil Amy, mereka langsung tersingkir. Setelah olahraga adalah babak sudoku. Setiap tim akan bersaing satu sama lain. Yang selesai duluan yang menang. Yang seharusnya mudah karena saat aku kecil dulu sering menghabiskan sore hari yang diguyur hujan untuk bermain ini bersama nenek. Di sisi lain, Amy mengeluh pada panitia kalau babak ini adalah lelucon karena sudoku sudah ketinggalan zaman. Semakin banyak dia bicara, semakin terlihat kalau dia sangat buruk dalam matematika dan angka. Jadi ini seperti mengambil permen dari bayi, kan? Tapi aku lupa kalau nenek ada di tim mereka. Dan tak disangka, Josh juga sangat cerdas. Tak butuh waktu lama bagi mereka memecahkan teka-teki yang sulit. Melihat mereka berpelukan dan merayakannya membuatku kesal. Kalah 1 detik saja dari mereka benar-benar menohok. Fokus, Franny. Kita harus kalahkan mereka di babak negara dan sejarah untuk menang. Tinggal beberapa menit lagi menuju babak final. Aku hendak meninggalkan ruang tunggu ketika tiba-tiba mendengar ding dari ponsel yang tertinggal di kursi. Itu ponsel nenek. Tapi, tunggu. Dia tahu cara menggunakan Tinder? Karena penasaran aku membukanya dan di layar ada semua pesan dari Josh dan More yang misterius. Mengapa nenek punya akun ini? Dan mengapa Josh yakin Amy bukanlah orang yang dia cari? Aku segera mencari nenek dan menemukannya di sudut sayap panggung.
Namun saat aku mendekatinya, dia menarik tanganku dan memberi isyarat agar aku diam. Haha, kukira kau biarkan nenek tua bergabung di tim sebagai lelucon. Siapa tahu dia sangat membantu. Kau akan menang dengan mudah. Iya, benar. Aku juga dengar kalau sejarah adalah kelebihannya. Aku hanya butuh dia untuk menyelesaikan babak terakhir ini lalu aku akan langsung menendangnya. Seluruh kelompok itu tertawa. Dengan gugup aku menoleh ke arah nenek, tapi dia tak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Jadi, apa yang akan dilakukan nenekku selanjutnya? Begitu babak final dimulai, nenek berdiri, mengambil mikrofon dan mengumumkan. Aku ingin mundur dari kompetisi ini karena aku tidak akan pernah membiarkan orang bermuka dua mengalahkanku. Setelah itu ia pun pergi, dan seluruh penonton mulai ribut, sementara wajah Amy memucat. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika Josh juga naik ke atas panggung. Aku juga. Aku tidak ingin satu tim dengan pembohong. Lalu dia berjalan pergi dan Amy mengejarnya. Penonton bersorak dan panitia mengumumkan bahwa ini berarti tim kami secara otomatis memenangkan kompetisi. Setelah upacara penghargaan, aku segera pulang ke rumah dan mendapati nenek sedang merenung di taman. Aku diam-diam duduk di sampingnya dan meletakkan tanganku di pundaknya untuk menghiburnya. Dia menatapku, tersenyum lembut dan mulai menceritakan kisah-kisah yang belum pernah kudengar sebelumnya. Aku jadi tahu kalau dia hamil di usia 16 tahun dan putus sekolah. Teman-temannya tidak terlalu baik padanya, jadi dia tidak pernah melanjutkan pendidikannya. Jadi sekarang dia punya waktu, dia memutuskan kembali ke sekolah untuk merasakan masa mudanya yang hilang. Itu sebabnya, Franny, jangan pernah biarkan kata-kata jahat orang lain menyakitimu. Hargai apa yang kau miliki, karena masih ada orang yang mencintai sisi itu dari dirimu. Apa yang dikatakannya sungguh menyentuh dan mengingatkanku akan pujian Josh tentang rambutku. Nenek, jadi ada apa dengan akun Tinder itu? Oh, aku tahu kau sangat menyukai Josh, jadi aku membuat akun untuk mengetahui lebih banyak tentangnya agar aku bisa membantumu. Ternyata, foto profil itu adalah foto nenek saat ia masih muda, sehingga mirip denganku. Moore sebenarnya adalah nama kecilnya. Aku memeluknya dan meminta maaf sebesar-besarnya atas perilakuku yang buruk. Dia menepuk kepalaku dengan lembut, tersenyum dan berkata kalau dia akan membawaku ke sebuah tempat rahasia. Keesokan harinya, aku kembali dengan rambut keriting alamiku dan mengenakan gaun yang nenek berikan. Gaun ini tidak trendy, tapi sangat pas di badanku, dan anehnya, aku merasa cukup percaya diri memakainya. Nenek dan aku masuk dengan riang ke sebuah kafe buku, dan aku melihat Josh. Aku membawa orang yang kau cari ke sini. Kami berdua menatapnya dengan penuh tanya. Maksudmu? Ternyata masih ada satu hal yang belum dia ceritakan padaku. Kalau nama samaran Moore yang dia pasang di Tinder adalah berdasarkan kesukaanku, hobiku, kebiasaanku, selera musikku, dan lain-lain. Dia telah mengumpulkan segala sesuatu tentangku untuk dikirim ke Josh. Aku harus memberitahunya kalau ada seorang gadis yang menarik seperti Franny di luar sana, kan? Itulah mengapa Josh merasa tidak cocok dengan Amy. Kemudian babak kecerdasan membuktikannya, karena dia dan gadis misterius itu memiliki satu kesamaan, kecintaan terhadap Sudoku. Akhirnya, semuanya menjadi jelas. Nenek masih datang ke sekolahku, dan aku sebenarnya tidak keberatan lagi. Dia membawa kue buatan sendiri untukku dan teman-teman, menceritakan kisah-kisah menarik tentang masa lalu dan memberikan nasihat-nasihat terbaik. Yang paling penting, dia membuatku sadar bahwa menjadi diriku tidaklah buruk, rambut keriting dan sebagainya. Hampir lupa. Kau juga ingin tahu apa yang terjadi antara aku dan Josh, kan? Ya, kurasa kau harus melihatnya sendiri. Saat itu tengah malam, ketika lampu berkedip-kedip dan suara gemerincing membangunkanku dari mimpi yang paling indah. Dengan mata sembab aku melihat orang tuaku yang panik sedang menatap ke arahku. Sayang, kamu harus meninggalkan Inggris sekarang juga. Kami menerima ancaman kematian. Ancaman? Apa yang terjadi? Cepat kemasi barang-barangmu, kita tak punya banyak waktu. Tapi kemana aku akan pergi? Dan bagaimana dengan kalian? Ke AS, untuk sekarang Alice, kamu akan menggunakan nama Chloe Stewarts. Ingat, jika ada yang bertanya, kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga ini. Setidaknya siapkan tempat yang nyaman untuknya ya. Sayang, aku tahu ini sulit, tapi kami akan menjemputmu kembali begitu semuanya beres, oke? Melihat ibu dan ayah begitu khawatir, aku mencoba tetap tenang. Aku bilang aku akan baik-baik saja dan segera berangkat untuk penerbangan. Aku merasa sangat gelisah dengan semua ini. Apa yang akan terjadi padaku di Amerika? Jadi, disinilah aku, di Phillips Academy. Dan aku akan tinggal di kamar itu. Semoga aku aman di sini untuk sementara waktu. Aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang dikatakan ibu dan ayah. Siapa yang ingin mencelakakan kami? Ayah punya salah satu real estate terbesar di Inggris. Tapi dia adalah orang yang jujur dan sejauh yang aku tahu, dia tidak punya musuh. Semua ini gila, aku butuh udara segar. Tapi ada bayangan putih tergantung di luar yang bertuliskan, keluar? Tiba-tiba angin kencang berhembus, membuatku melangkah mundur dan tersandung sebuah tengkorak. Kenapa ada di sini? Kemudian seluruh ruangan bergema dengan suara seperti film horor. Kepalaku berputar ketika aku melihat sesuatu.
Hah, trik-trik ini tidak bisa menakuti Alice yang tak kenal takut. Aku hampir saja akan menghancurkan benda ini ketika... Hei, berhenti! Siapa kamu? Siapa kamu? Ini kamar tidurku. Apa yang akan kamu lakukan di sini? Kamar ini bukan untuk sembarang orang. Siapa orang tuamu? Aku masih berusaha menghindari tatapan curiganya ketika seseorang mengetuk pintu. Itu adalah seorang gadis bernama Rita yang dikirim oleh sekolah untuk membantuku. Dia terus berbicara tentang peraturan sekolah dan aturan asrama. Tapi aku hanya memikirkan anak laki-laki itu. Ada pertanyaan? Oh, tidak. Maksudku, keamanan di sini mungkin perlu sedikit dipertanyakan. Bukankah ada tindakan pengamanan untuk balkon? Sebenarnya ini satu-satu kamar dengan balkon. Dan itu cukup menyeramkan kadang-kadang. Hati-hati. Ngomong-ngomong, ini jadwalmu untuk semester ini. Selamat datang di Philips. Menyeramkan? Memang agak aneh. Apa karena anak laki-laki itu? Apa dia coba menakut-nakuti orang agar keluar dari kamar ini? Menurut jadwal yang diberi Rita, aku punya latihan sepak bola pertamaku hari ini. Tapi mengapa mereka semua berpakaian lucu? Semua orang menatapku seolah-olah aku alien dan tertawa terbahak-bahak. Di sini kami menyebutnya soccer, dan ini football. Pernah bermain sebelumnya? Oh iya, aku lupa kalau sekarang aku di Amerika dan mereka punya nama berbeda untuk banyak hal. Sungguh memalukan. Jangan khawatir, sebenarnya kamu cukup lucu. Jadi, siapa nama lengkapmu? Kami mungkin mengenal keluargamu. Chloe Stewarts, dari Inggris. Semua orang lalu mengangkat bahu dengan bingung, sungguh melegakan. Sekarang aku bukan siapa-siapa lagi. Namun Rita tidak membiarkanku berbaur. Dia bersikeras bahwa pakaianku terlalu lusuh untuk seorang siswa Philips dan menyeretku ke mall. Aku menyukainya, tapi terkadang dia terlalu antusias. Kalau tidak, bisa dibilang terlalu berlebihan. Alice Stone? Apa yang kamu lakukan di sini? Apa keluargamu pindah ke Amerika? Oh tidak, ini adalah waktu terburuk untuk bertemu dengan kerabat keluarga. Aku panik memastikan tidak ada yang mendengarnya, tapi... Alice Stone, hah? Aku tidak mungkin menghindari pertanyaannya. Jadi aku menceritakan semua dan memintanya untuk merahasiakannya. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku mendukungmu, Chloe. Tiba-tiba seluruh pengunjung mall berkerumun ke pintu masuk. Siswa-siswa emas kita, pemain terbaik dari tim sepak bola sekolah. Siswa emas, apakah ini semacam drama Korea atau apa? Oh, itu laki-laki yang ada di balkonku. Saat kembali ke kamarku, aku terus bertanya-tanya apa yang dilakukan siswa emas itu di balkonku. Ketika aku mendapati diriku berada di rumah hantu. Apa itu? Oh, ini temanku dari kelas biologi hari ini. Saat aku membawa kerangka itu ke pojok, aku tersangkut di beberapa laba-laba mainan. Astaga, tiba-tiba ada kilatan cahaya dari balkon. Oh, benar aku lupa menutup pintunya hari ini. Jadi penyusup yang mengganggu ini menyelinap masuk lagi. Hei gadis sepak bola, terkesan. Mengapa kamu menakutiku? Apa yang kamu inginkan? Ya, aku tinggal tepat di sebelah dan balkon ini selalu jadi milikku. Tapi sejak kamu pindah, aku kehilangan tempat ini untuk bersantai. Itu saja? Maksudku, aku tinggal di sini hanya sementara dan aku tidak terlalu butuh balkon. Lagi pula, semakin sedikit masalah semakin baik. Kalau kamu mau, ambillah. Tapi hanya balkonnya. Tolong jangan pernah masuk ke kamarku tanpa izin lagi. Setuju, tapi karena ini milikku sekarang, kamu juga tidak bisa sembarangan masuk ke tempatku. Setuju. Sudah selesai. Pintu ini sekarang resmi menjadi batas di antara kita. Keesokan paginya, saat aku membawa kerangka itu kembali, seseorang menabrakku dan tanpa sengaja membuat kotak itu terbang. Oh tidak, berantakan sekali. Lihat kemana kamu pergi, kamu dan benda bodohmu itu. Kamu yang berlari-lari. Mungkin melambat sedikit saat di lorong bukan ide yang buruk. Kamu berani membalas omonganku? Kamu. Hei teman-teman, tenang. Saat itu juga gadis itu mendorong Rita ke samping, tetapi seseorang menangkapnya tepat waktu. Grace, kenapa kamu mengganggu anak baru itu? Dan kamu juga, Aaron. Ayolah kawan. Aku tidak peduli, dia sebaiknya minta maaf pada pacarku. Hentikan, Grace. Kamu tidak apa-apa? Aku tahu pindah ke negara baru bisa jadi sulit, jadi jika butuh bantuan bilang aku. Aku masih gugup dengan sikapnya yang terlalu ramah ini ketika Rita menarikku pergi. Kamu kenal Jeffrey? Tidak, aku benar-benar baru saja bertemu dengannya. Oh, maaf, Jeffrey sebenarnya pacarku. Tapi kami belum mengumumkannya. Oh, itu menjelaskan semuanya. Aku memberitahu Rita untuk tidak usah khawatir karena aku tidak tertarik padanya. Aku juga tahu kalau dia adalah ketua OSIS. Tidak heran dia tahu segalanya tentang semua orang, termasuk anak baru sepertiku. Tapi selama aku menggunakan nama Chloe Stewart, seharusnya tidak masalah kan? Tapi ternyata yang jadi masalah bagi Grace, si gadis kejam adalah hal lain. Setelah kejadian itu, dia tidak berhenti memainkan trik-trik licik padaku. Ups, aku memang ceroboh kadang-kadang. Di lain waktu, aku melihat siswa-siswa lain menertawakanku di lorong. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi sampai Rita mencopot selembar kertas yang menempel di punggungku. Ini jelas ulah Grace. Tidak bisakah dia berhenti bertingkah seperti bocah? Tapi tidak, saat aku hendak masuk kelas, dia melempar seekor ular padaku. Membuatku kaget sampai hampir jatuh.
Tapi untungnya ada tangan yang datang tepat pada waktunya untuk menangkapku. Jaden, dengar semua, Chloe adalah gadisku. Mulai sekarang jika ada yang terjadi padanya itu akan jadi salahmu, Grace. Gadisku? Sejak kapan? Karena tidak bisa memahaminya, jadi aku memutuskan untuk bertanya padanya malam itu. Tadi siang, kenapa kamu bilang begitu? Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena membiarkanku memiliki balkon. Sebenarnya itu sangat berarti bagiku sekarang. Baiklah kalau begitu, tapi aku bertanya-tanya apa yang begitu penting baginya di luar sana. Sudahlah, kita sudah sepakat, lebih baik aku urus urusanku sendiri. Tapi siapa sangka pernyataan Jaden justru mendatangkan banyak masalah bagiku. Aku tiba-tiba menjadi pusat perhatian, terutama dengan para siswa-siswa emas yang mengelilingiku sepanjang waktu. Aku hendak pergi ketika mendengar gadis-gadis itu sedang menarik perhatian Jaden. Tentu saja orang dengan otak ikan emas sepertimu akan lupa makan. Maaf, aku hanya mencoba menyelesaikan buku ini sebelum makan siang. Siapa yang menyuruhnya membawakan makanan untukku? Hebat, sekarang para gadis ini punya alasan lain untuk tidak menyukaiku. Para siswa-siswa emas mulai bertingkah aneh. Begitu pula dengan Grace. Gadis kejam ini sekarang mengawasiku seperti elang, sementara pacarnya Aaron juga bertingkah aneh. Belum lagi, Jeffrey selalu mencoba untuk dekat denganku, yang membuatku dilema karena aku tidak ingin Rita salah paham tentang kami. Lalu ada Jaden yang tidak berhenti bersikap seperti pengawalku. Aku sedang bersenang-senang di festival sekolah ketika dia tiba-tiba muncul dan menyeretku keluar dari sana. Ini sudah keterlaluan. Aku tidak takut dengan trik kekanak-kanakan dari Grace dan aku bisa menjaga diriku sendiri. Ini bukan tentang Grace. Beberapa kali aku melihat seseorang mengawasimu dari kejauhan dan bahkan mengikutimu. Kurasa tidak aman bagimu berada di keramaian. Apa aku sedang dikuntit selama ini? Apa ini orang yang sama yang memberi keluargaku ancaman? Apa mereka tahu aku di sini? Siapa yang tahu apa yang terjadi jika Jaden tidak mengawasiku selama ini? Malam itu, seolah membenarkan kekhawatiran Jaden, ayah menelponku dan bilang kalau mereka menerima ancaman lain dengan menunjuk lokasiku dengan tepat. Ayah terdengar sangat cemas dan terus menyuruhku berhati-hati. Saat aku gemetar ketakutan, seseorang tiba-tiba menggedor pintuku. Karena panik, aku melanggar kesepakatan dengan Jaden dan langsung berlari ke balkon. Kamu baik-baik saja? Ada apa? Ada seseorang yang mengetuk pintu. Tidak ada siapa-siapa di sana. Apa kamu benar-benar takut? Aku tiba-tiba menyadari apa yang sedang kulakukan. Oh Tuhan, ini sangat memalukan. Tapi apakah dia juga tersipu malu? Aku cepat-cepat melihat ke samping, terkejut melihat semua peralatannya. Apa semua ini? Kamu sedang mencoba membuat bom atau semacamnya? Tidak, sebenarnya. Ini untuk menarik kunang-kunang. Kunang-kunang? Ya, mereka selalu membuatku terpesona. Aku butuh balkonmu untuk proyekku. Lihat itu di sana. Itu tempat bermain mereka. Lagi pula, di sini sangat sejuk. Dia kemudian membungkuk untuk memutar beberapa tombol di mesin itu. Dan tiba-tiba ada kawanan kunang-kunang yang menerangi seluruh tempat, menciptakan pemandangan yang indah seperti di negeri dongeng. Rahasia tentang balkonku akhirnya menemukan titik terang. Secara harfiah, aku tidak tahu apa rahasiamu, tapi kamu harus berhenti merasa takut. Aku akan cari tahu siapa di balik semua ini. Tekadnya menyentuh hatiku. Tapi aku masih tidak bisa berhenti khawatir tentang ketukan pintu yang misterius itu. Siapa kira-kira? Sejak saat itu, aku selalu ada di dekat Jaden. Kami seperti SpongeBob dan Patrick kemanapun kami pergi, meskipun mendapat tatapan kematian dari para gadis. Aku akhirnya mengerti mengapa mereka sangat tergila-gila padanya. Dia mungkin terlihat sedikit aneh pada awalnya, tapi sebenarnya dia sangat peduli dan unik. Sebelum akhir semester, sekolah mengadakan perjalanan kemah untuk kami. Aku berusaha memastikan Jaden selalu terlihat demi keamananku sendiri. Pendakian itu tidak mudah karena semakin banyak orang yang menyerah kecuali Jaden, yang sama sekali tidak terlihat lelah. Apa dia terbuat dari baja atau apa? Aku mencoba mengejarnya dan sesekali berhenti untuk menarik nafas. Tapi, kemana dia pergi? Panik aku mencari-cari Jaden, tapi yang kulihat hanyalah gunung-gunung dan angin dingin yang menerpaku. Tiba-tiba aku merasakan tatapan tajam mengarah padaku, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku segera berlari dan memanggil Jaden, tapi seseorang menangkapku dari belakang. Itu Jeffrey. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung menyeretku pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Kemana kamu membawaku? Maaf, tapi aku harus melakukan ini. Aku sudah menunggu sangat lama untuk momen ini. Kamu sebaiknya bertanya mengapa takdir membawamu tepat ke tangan musuhmu. Musuh? Apa maksudmu? Apakah kamu yang berada di balik ancaman itu? Orang tuaku, ya, tapi sekarang aku juga terlibat. Salahkan ayahmu dan proyek perumahan bodohnya yang merampas tanah kami. Tanah yang seharusnya jadi kawasan pertambangan keluargaku. Sekarang kami akan bangkrut semua karenamu. Dan kamu tahu, kabar itu sampai ke ayah Rita dan dia memaksa kami putus. Tapi ini urusan orang tua kita dan aku tidak ada hubungan dengan itu. Mengapa kamu membalasnya padaku? Ya, mungkin jika putri mereka tercinta dalam bahaya, mereka akan melakukan sesuatu. Dalam bahaya? Apa yang akan dia lakukan? Tepat saat itu, seseorang muncul dan membebaskan aku dari cengkraman Jeffrey. Maaf sudah meninggalkanmu sendirian, tapi aku perlu tahu siapa dalang di balik semua ini. Kamu jangan ikut campur, ini bukan urusanmu.
Kamu harus tenang, jangan membuat dirimu dalam masalah karena kesalahan orang tuamu. Jeff, kamu sudah bekerja keras untuk menjadi ketua OSIS. Apa kamu hanya akan membuang semuanya begitu saja? Kata-kata Jaden sepertinya menyentuh karena kami melihat Jeffrey jatuh berlutut. Aku akan bicara dengan ayahku dan aku yakin dia bisa membantu kalian dengan bisnisnya. Keluarga kita selalu dekat dan kami akan mendukungmu, Jeff. Melihat keputusasaan Jeffrey, aku merasa kasihan padanya. Apa yang dilakukan sungguh mengerikan, tapi orang tuanya tidak seharusnya menempatkannya dalam posisi yang tidak adil seperti ini. Malam itu, Jeffrey tampak larut dalam pikiran ketika tiba-tiba dia menarik Rita keluar untuk berbicara empat mata, membuat semua orang bingung. Grace dan Aaron kemudian juga pergi. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengisi paru-paruku dengan udara segar ketika tiba-tiba semua kunang-kunang muncul di langit, diikuti oleh Jaden. Aku tahu ini keputusanmu, tapi jika kamu mau tinggal di sini daripada kembali ke Inggris, aku berjanji akan menjagamu. Aku melihat Jaden berseri-seri di cakrawala yang indah, dan aku tidak bisa menahan diri untuk merasakan detak jantungku lebih cepat. Dia begitu manis dan penuh perhatian, tapi mengapa dia melakukan ini? Apakah dia juga punya perasaan untukku? Tepat pada saat itu, Rita dan Jeffrey kembali. Jeffrey meminta maaf telah membuat ketakutan sementara Rita juga meminta maaf karena tidak merahasiakan identitasku. Yang berlalu biarlah berlalu, mari kita nikmati pemandangan indah di depan kita. Esok harinya, saat kami kembali dari perjalanan berkemah, kami tiba di aula untuk pengumuman sekolah. Namun ketika aku tiba, hanya ada guru, wali kelas, dan teman-teman sekelasku yang ada di sana. Kami dengar dari kepala sekolah kamu akan kembali ke Inggris, jadi kami akan mengadakan pesta kecil-kecilan untukmu. Semoga kamu bersenang-senang di Philips. Semua orang mendoakan perjalananku lancar, tapi Jaden bahkan tidak mau repot-repot mengucapkan selamat tinggal. Tiba-tiba, semua lampu padam, diikuti oleh Lilin dan Jaden. Kuhargai keputusanmu untuk pergi, tapi aku ingin memberitahumu, aku menyukaimu. Tidak peduli kemanapun kamu pergi, aku akan selalu memikirkanmu. Sebenarnya, Jaden, aku akan tinggal di sini. Aku sudah memberitahu ayahku, tapi itu saja yang ingin ku dengar, Elliston. Berapa lama ini akan berlangsung? Sangat repot mengurusku. Lex, mulai hari ini aku akan menyimpan ponsel dan laptopmu. Kejam. Kaki digips bukankah hukuman? Maaf, kau tak layak berpendapat soal ini. Kalau sejak awal kau tak belikan anak perempuan kita sepeda motor jebakan maut, dia akan baik-baik saja. Ya, maaf karena memastikan dia tak tumbuh dewasa jadi membosankan seperti ibunya. Ya, ceramah lainnya tentang betapa tak bertanggung jawabnya aku malah akhirnya berubah jadi pertengkaran antara ibu dan ayah. Mereka hanya berhenti saat ibu perlu pergi dinas ke Mesir. Aku sudah selesai berdebat denganmu. Aku harus segera naik pesawat. Aku mengawasimu, nak. Jauh-jauh dari Mesir, itu cukup sulit. Ya, paling tidak ada ayah di sini, jadi aku tak akan sendirian. Esok paginya, aku terbangun melihat catatan tertempel di kulkas. Alex, aku akan syuting film terbaruku di Spanyol selama beberapa bulan. Ada kebijakan tak boleh ada telepon untuk menghindari informasi yang bocor. Jadi jika tak mendesak, jangan menelpon ayah, menyayangimu ayah. Serius? Memilih pekerjaan daripada aku? Kenapa aku masih terkejut? Itulah yang kau dapat saat kau punya ayah aktor terkenal di dunia dan ibu seorang fotografer pemenang penghargaan. Mereka jarang di rumah dan kapanpun mereka ada, mereka selalu saling bersih tegang. Semua menambah alasan lain untukku bergaul dengan geng bikerku. Aku suka sekali dengan motor, itu adalah satu-satunya hiburanku. Tapi itu juga bagaimana aku mencederai kakiku. Tapi pembelaanku, aku bisa lakukan trik itu dan memenangkan taruhan. Kalau bukan saja karena jalan bergelombang itu. Tapi tak satu pun dari sohibku menjengukku sejak itu. Bahkan tidak juga cowokku Blake. Tapi yang benar-benar membuatku kesal adalah sekolah libur selama musim panas, tapi aku hampir tak bisa bergerak. Jadi, karena pikiranku bosan, aku mencari ide baru untuk menghibur diri yang mana bermain kamera tersembunyi di seluruh wilayah pinggir kota ini. Berkat kamera ibuku, aku bisa mengamati pasangan pengantin baru Cunninghams di sebelah kanan, keluarga Carpenters di sebelah kiri, beberapa rumah lainnya, dan Timmy kecil di seberang jalan. Demi Tuhan, aku hampir mengira ada pria tampan yang baru saja pindah. Teman masa kecilku Timmy kecil sudah resmi tumbuh jadi Timothy. Dia terlihat seperti versi berotot dari Timothy Chalamet. Kemudian Tim tiba-tiba beranjak dari duduknya dan kami tak sengaja bertatap mata. Canggung. Terlihat keren ganteng. Dia bahkan makin tampan saat tersenyum. Oh, dia membalas. Bahkan lebih baik dari dekat. Itu berani sekali, Timmy. Sayang sekali. Sorry, payah. Awalnya Tim tampak bingung, kemudian dia melihat gipsku, dia langsung meninggalkan ruangan. Hah? Patah kaki sudah cukup untuk membuatnya kabur? Dia itu yang payah. Lalu bel pintu berbunyi. Hei, itu lama sekali. Kau di sini? Tentu saja, kau perlu melihat lebih dekat dan butuh bantuan tangan atau kaki. Iya, maksudku, bantulah gadis dalam kesusahan ini. Sejak saat itu, Tim datang setiap hari untuk membantuku keluar di sekitar rumah.
Dia sangat membantu sekali dan bahkan berusaha mengendarai motorku supaya itu tak menganggur terlalu lama. Selain dari tubuhnya yang kekar, dia masih teman yang sama yang kukenal dulu. Kami bersenang-senang, main video game, dan nonton film bareng. Kau harus nonton Badis, filmnya gila. Sebenarnya aku kira kau akan suka Lady Bird, cerita beranjak dewasa yang sungguh mengharukan. Tak mau. Ada Timothy Chalamet di dalamnya. Oke, boleh, tapi bagaimana kau tahu itu akan membuatku tertarik? Aku tahu saja, seperti bagaimana aku tahu kau mengamatiku dari waktu ke waktu, yang mana, ngomong-ngomong, itu sungguh menyeramkan. Ya, benar, seolah-olah dia tidak sengaja membiarkan tirainya terbuka saat berolahraga, tuan pemalu. Suatu hari seperti biasa, aku dan Tim sedang nongkrong saat tiba-tiba pacarku tersayang Black masuk dengan berisik. Sayang, kau tak akan percaya ini. Sedang ada perlombaan balap di Upper West Side. Kau harus datang. Apa yang sedang terjadi di sini? Hey! Apa maksudmu, hey? Siapa anak kecil manja ini? Oh, ini Tim. Tim, ini Black. Katakan hai. Hai, aku tak peduli. Kau kira kau sedang apa? Jaga mulutmu. Kau sudah mengacuhkanku berminggu-minggu dan sekarang kau muncul mengoceh tentang kontes balap jalanan yang bodoh? Kau bahkan tak ingat kalau kakiku patah, ya kan? Tapi, kau milikku. Black marah seperti banteng yang siap bertarung dan hendak melayangkan tinjunya ke Tim, tapi dia menghentikan tinjunya di udara. Black yang tampak kalah melarikan diri begitu lepas dari cengkraman Tim. Pengecut. Aku minta maaf ke Tim karena menyeretnya ke dalam kekacauan ini, dan anehnya dia tenang saja soal ini. Penasaran saja, bagaimana bisa kau dan Black jadian? Dia ketua geng biker, jadi menurutku dia keren. Tapi jujur saja, aku tak pernah mengira hubungan kami akan langgeng, sama seperti pasangan lainnya. Bukti A, orang tuaku. Begitu ya, ayahku juga contoh yang bagus. Kemudian Tim mengungkapkan kalau ayahnya meninggalkan ibunya untuk wanita lain tahun lalu, yang mana sangat membuatnya kesal. Aku bisa paham sekali dengan kondisinya. Mungkin terkurung di rumah bukanlah hal yang terlalu buruk, karena kami jadi punya kesempatan untuk mengobrol banyak hal. Tapi pagi berikutnya, saat aku sedang bersantai di kamarku, sesuatu yang buruk menarik perhatianku. Sesuatu yang pirang. Sepertinya dia sedang mengembalikan hoodie kepada Tim. Teman macam apa yang meminjam hoodie? Dan saling bersikap seperti itu? Kita lihat saja dia akan bilang apa. Siapa si pirang itu? Apa yang dia lakukan di rumahmu hari ini? Apa? Siapa? Dia mungkin terlihat manis seperti kue stroberi, tapi jangan tertipu. Apapun jenis cinta yang kalian berdua pikir miliki akan segera pudar. Rasa manis itu akan jadi asam kapan saja. Tim hanya tertawa terbahak-bahak. Apa yang lucu? Apa yang membuatmu berpikir begitu? Kau bahkan tak tahu Annabelle. Kau tak percaya padaku? Lihat saja sendiri. Aku lalu tunjukkan padanya semua rahasia yang kuungkap di perkampungan kami yang terlihat sepi. Pertama-tama, pasangan dari rumah nomor 9 keduanya berselingkuh. Anak perempuan dari rumah nomor 11 memperalat cowoknya untuk menyembunyikan hubungan aslinya dengan cowok lain. Yang terakhir, keluarga Carpenters, yang tampak seperti pasangan serasi pinggiran kota. Sebenarnya punya kehidupan yang jauh dari bahagia karena kebiasaan minum-minum Tuan Carpenter. Kesimpulannya, tak ada yang namanya cinta sejati. Aku paham maksudmu, tapi di sisi lain, cinta yang tulus memang ada. Tim mengarahkan kamera ke arah keluarga Cunninghams. Aku tak percaya dengan aksi pasangan seperti itu. Kemudian suatu hari, Tim berkata dia harus bekerja lembur di perpustakaan untuk menyiapkan suatu acara hanya dengan, kalian bisa tebak, Annabelle. Aku harus sembunyikan amarahku saat kulihat Tim berkendara pergi dengan si pirang itu. Dengan tak ada hal lain untuk kulakukan, kuputuskan untuk mengintai keluarga Cunninghams. Astaga, bagaimana bisa mereka tampak sangat mesra selama ini? Aku ingin menghilangkan pikiranku akan Tim. Tapi semakin aku mengamati mereka, semakin aku memikirkan dia dengan Barbie itu. Itulah saat kulihat buku yang Tim pinjamkan untukku dari perpustakaan. Sepertinya sudah waktunya mengembalikan. Aku naik Uber ke sana, tapi di sana ada banyak orang juga. Kenapa Tim berkata kalau mereka akan berdua saja di sini? Wajah Tim berubah seperti The Screams saat dia melihatku. Tak mengira aku bisa pergi sejauh ini? Hai, jangan pedulikan aku hanya di sini untuk mengembalikan ini. Kau seharusnya berikan saja ini padaku. Oh ya Tuhan, tidak. Aku tahu kau sedang sibuk dengan Annabelle, ya kan? Ya, bagaimana kau tahu namaku? Oh, kita lihat. Kau mengingatkanku akan boneka seram yang juga mimpi buruk. Tim kemudian segera menyeretku pergi. Lihat, dia peduli padaku, bukan padamu, Annie. Namun, kesenangan itu langsung terganggu saat kulihat ada Black di luar. Giliranmu untuk membayar. Tim segera berdiri di antara aku dan Blake. Tapi yang mengejutkan kami, Black memberi aba-aba premannya yang sembunyi di dekatnya untuk menampakkan diri. Karena kalah jumlah, aku berusaha mencegah situasi jadi makin buruk.
Ayo bersikap beradab. Kita bisa selesaikan ini tanpa kekerasan. Kau benar sayang, kita bisa selesaikan ini dengan taruhan. Siapapun yang bisa lakukan trik yang membuat kaki Lex patah ditambah dengan Akira slide bisa memilikinya jujur dan adil. Yang kalah harus berlutut. Pertama, aku ini bukan trofi. Yang kedua, aksi itu sangat berbahaya, ya kan Tim? Tapi kedengarannya layak. Apa kalian berdua sudah kehilangan akal sehat? Tim melakukannya terlebih dahulu, dan meskipun gagal, dia berhasil mendarat tanpa cedera, sementara Black mendarat di wajahnya. Tentu saja kegagalan itu membuat seluruh anggota geng sangat malu. Mereka langsung kabur. Tapi aku masih sangat kesal. Selamat, kau tak memenangkan apapun. Bukannya aku tak peduli padanya, aku cuma tak tahan lagi dengan kecerobohannya. Hari berikutnya aku terbangun mendengar bel pintu. Jadi, kenapa kau kesini? Maaf soal kemarin malam, tapi jika kau tinggal lebih lama, aku bisa saja memberitahumu. Kulakukan apa yang harus kulakukan karena aku suka padamu, gaya yang romantis. Aku tak ingat sejak kapan, tapi aku memang ingat betapa sedihnya aku saat kita tak lagi nongkrong bareng. Percaya atau tidak, aku hanya olahraga untuk membuatmu terkesan. Wah, apa? Tim menjelaskan bahwa tak ada yang terjadi di antara dirinya dan Annabelle. Mereka hanya teman kerja. Dan dia mengarang semua tentang berduaan bersamanya di perpustakaan hanya untuk melihat reaksiku. Bagaimana menurutmu aku bisa membuatmu percaya akan cinta? Tim, jangan konyol. Cinta bukanlah seperti yang ada di film-film. Itu hanyalah reaksi kimia sementara yang ada di otakmu yang membuatmu mengira kau sungguh-sungguh merasakannya. Ayolah, beri kesempatan. Tidak, lihatlah orang tuaku, ayahmu, dan semua keluarga di lingkungan ini. Jika kau bertanya padaku, perasaanmu padaku saat ini akan pudar sama seperti perasaanku terhadap Blake. Aku minta maaf, sudah buang-buang waktumu. Kukira, aku cukup spesial bagimu untuk berani mengambil resiko. Sekarang aku tahu betapa kelirunya aku. Dia kemudian pergi tanpa berkata apapun lagi. Saat Tim menutup tirainya, jujur aku merasa sakit di dadaku. Ini untuk yang terbaik, ya kan? Aku tak bisa pungkiri rasa tak nyaman yang kurasakan tanpa Tim. Bukannya aku tak ingin kembali berbaikan, aku hanya tak tahu caranya. Melihat betapa bahagia dan senyumannya saat bersamanya, perasaanku makin tak nyaman. Apa ini yang mereka sebut cinta? Tidak. Ini tak nyata. Keluarga yang terlihat bahagia sebenarnya tak bahagia, dan keluarga Cunninghams hanya pandai berpura-pura. Apa itu yang kudengar? Apa mereka bertengkar? Kulihat si suami tiba-tiba memukul tembok dengan penuh amarah, lalu mendorong si istri. Aku tak lagi melihat mereka, tapi bisa kudengar keributan besar di sana. Apa yang sedang terjadi? Panik, aku langsung menelpon polisi. Tunggu dulu. Itu artinya pernikahan bahagia mereka hanya pura-pura. Aku bersemangat menyeberangi jalan untuk memberitahu Tim soal penemuanku, lalu menyeretnya ke halaman depan keluarga Cunninghams. Namun, saat polisi datang, mereka berdua menjawab di pintu dengan sangat baik-baik saja. Ternyata mereka sudah tahu soal pengintaianku dan sangat terganggu soal itu. Mereka memutuskan untuk mengerjaiku. Hebat, tetanggaku yang curiga juga menyaksikan cobaan yang memalukan ini. Tapi bagian terburuknya adalah melihat rasa kecewa di wajah Tim. Kau harus berhenti bersikap sangat keras kepala. Tak semua keluarga seperti keluargamu. Aku tak bisa berkata-kata, bahkan saat polisi memberiku peringatan. Malam itu, aku berguling-guling saat kata-kata Tim berputar-putar di benakku. Lalu tiba-tiba sesuatu menarik perhatianku. Itu dari rumah Tim. Ada lampu senter yang bergerak-gerak. Ku coba menelpon Tim, tapi dia tak menjawab. Tentu saja dia pasti tertidur pula saat ini. Memanggil polisi tak ada gunanya karena insiden memalukan yang baru saja terjadi. Itu dia, akan kulakukan sendiri. Di luar sana, di depan halaman Tim, jantungku berdegup kencang. Pencuri! Pencuri! Para pencuri yang terkejut itu berbalik jadi kubunyikan klakson lalu berteriak. Diam di tempat, tetap berada di tempatmu, angkat tangan di atas kepala. Tapi yang jelas aku, remaja dengan satu kaki yang berfungsi, tak benar-benar berharap kriminal manapun akan berdiam diri. Mereka segera menangkapku, dan tepat saat kukira hidupku akan berakhir, lepaskan dia. Tim, syukurlah. Tetangga yang lain juga datang dan menghentikan para pencuri ini. Tim menelpon polisi dan kali ini mereka langsung meluncur ke lokasi kejadian. Phew, itu sungguh gila. Nyonya Jones, ibu Tim, berterima kasih padaku dan mengundangku untuk menginap malam itu. Baik sekali beliau, meskipun ia terbahak-bahak saat kujelaskan situasi yang terjadi dengan keluarga Cunninghams. Saat Tim pergi mengambil minuman untuk kami, ia bertanya padaku kenapa aku sendirian di kondisi seperti ini. Jadi kuceritakan semua tentang keluargaku. Berbeda dengan reaksinya barusan, ia menunjukkan simpati padaku. Dari pengalamannya, cinta tak selalu memiliki akhir yang bahagia. Tapi tak berarti itu tak nyata.
Aku dan ayah Tim punya perasaan yang tulus untuk satu sama lain. Hanya saja seiring berjalannya waktu banyak hal berubah. Kami bersikap terbuka untuk menerima hal ini dan saling jujur. Itulah cinta yang sesungguhnya. Aku tak akan mengubah apapun dan tetap jatuh cinta padanya meskipun tahu bahwa pada akhirnya kami akan berpisah. Karena dengan begitulah aku mendapatkan Tim, cinta sejati kedua dalam hidupku. Kata-katanya sangat mengena. Mungkin aku telah salah mengartikan cinta. Anda benar, cinta tak pernah salah, dan Tim sangat beruntung memiliki ibu penyayang seperti Anda. Sementara orang tuaku tak hanya saling membenci, mereka juga membebankan semua padaku. Aku bertaruh bahkan kejadian malam ini tak akan membuat mereka peduli. Aku paham maksudmu, tapi kenapa tak kau coba saja? Reaksi mereka mungkin akan membuatmu terkejut. Jadi aku menelpon mereka, dan coba tebak. Mereka berdua terdengar cemas di telepon dan mengatakan mereka akan pulang sesegera mungkin. Lihat kan, sudah aku bilang. Sudah tak masalah sekarang. Timmy, tolong tunjukkan Lex di mana dia akan tidur. Kau sungguh sangat berani. Bersikap heroik di luar tadi terlepas dari semua kondisimu. Aku tak akan mempertaruhkan nyawaku kalau bukan demi... Kalau demi apa? Aku menyimak. Demi kamu. Aku minta maaf aku bersikap berlebihan. Bayangan menjadi pasangan tua yang membosankan yang saling benci menggangguku. Tapi kemudian kusadari, jika kita bersama, kita tak harus seperti itu. Kita bisa seperti keluarga Cunninghams. Itu tak terdengar terlalu buruk ya kan? Kurasa tidak. Esok paginya aku terbangun oleh telepon orang tuaku. Mereka sungguh menepati janji mereka kali ini. Ibuku menjelaskan bahwa ia mengira ayah ada di rumah untuk menjagaku. Sedangkan ayah dengan bodohnya mengira ibu hanya pergi karena marah dan akan segera kembali. Jadi mereka sungguh peduli padaku. Mereka hanya kurang baik dalam menunjukkannya. Mereka tetap bersama karena menganggap itu yang terbaik bagiku. Tapi ketegangan dan pertengkaran yang tak kunjung usai menggerogoti kami dari dalam. Insiden ini telah membuka mata mereka, jadi mereka setuju untuk bercerai dengan baik-baik sambil tetap merawatku bersama-sama. Aku akhirnya terbebas dari gips, tapi sebenarnya aku bahkan merasa lebih bebas dari sebelumnya. Apakah ini kekuatan dari keyakinan baru akan cinta? Apa itu karena aku telah menyadari bahwa cinta sudah ada di sekitarku selama ini? Aku sendiri juga tak yakin, tapi siapa yang peduli? Alex dan Timothy undur diri. Aku sedang berjalan melewati hutan saat sebuah jeritan mengagetkanku. Seorang pria berlari ketakutan dari sekawanan serigala. Dengan cepat aku mengaum ke arah mereka lalu meringkuk. Teralihkan, para serigala berhenti, meninggalkan pria itu dan dengan hati-hati mengendus-endus ke arahku. Hei cewek, larilah! Shh. Setelah menganggap aku bukan ancaman, mereka menggoyangkan ekor mereka dan mulai menjilati wajahku. Tidakkah kau takut? Tidak sama sekali, orang-orang sering salah paham dengan serigala. Ini bukan cerita gadis bertudung merah, mereka sebenarnya bukan yang memakan nenek. Kemarilah dan berteman, kawan. Hai, namaku Winona, seorang pribumi Amerika berusia 18 tahun di cagar alam Blackfeet dengan ibuku. Dan aku akan ceritakan pada kalian cerita yang paling gila dalam hidupku. Setelah serigala pergi, ku bawa dia ke tempat untuk bersihkan lukanya. Dan cerita lebih banyak tentang serigala. Jadi kau lahir dan besar di Blackfoot? Ini pertama kali aku bertemu pribumi Amerika. Bagaimana denganmu? Apa yang membawamu ke sini, anak kota? Aku sebenarnya pianis yang jalan-jalan ke sini mencari inspirasi. Sudahkah kau temukan atau kau justru hampir kehilangan dirimu sendiri tadi? Inspirasi sulit untuk ditemukan, terutama jika kau adalah seorang pianis teater. Seorang apa? Seorang pianis teater. Aku bekerja di Winter Garden. Di New York? Wah, mimpiku adalah menjadi aktris musikal Broadway. Sebenarnya teaterku sedang mencari kru panggung. Kau bisa mulai dari situ dan aku akan cari cara untuk mengenalkanmu ke orang yang tepat. Aku tak bisa lewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Tapi masalahnya, ibuku sangat benci dengan seni teater dan melarangku bahkan untuk membahasnya. Jadi, aku harus menyusun rencana. Kubawa Luke pulang untuk makan siang. Ibu sangat menerima dan bahkan menyiapkan jamuan makan. Jadi kamu Luke ya? Apa yang membawamu ke Montana? Saya sedang mengerjakan riset sekolah. Saya kuliah. Oh, jadi kau sebaya dengan Winona. Dia baru saja lulus SMA. Saya tahu dan jika bukan karena Winona, aku mungkin sudah mati sekarang. Jadi saya pikir jika Anda membolehkan, saya ingin mengajak dia berkuliah dengan saya. Kau baik sekali, tapi apa yang kau pelajari? Manajemen perhotelan. Ibu, kurasa aku bisa mencobanya juga. Tapi sayang, kau bilang kau ingin cuti kuliah dulu. Aku hanya tak ingin coba jalani kuliah sendirian. Tapi sekarang aku bertemu Luke, itu akan berbeda. Nyonya Ryder, saya janji saya akan menjaganya. Ibu tersenyum, kemudian mengangguk. Yes, misi tercapai. Oh astaga, lihat betapa gilanya jalanan di New York. Syukurlah Luke memesankan untukku tempat kecil hanya beberapa blok dari teater. Dan hari berikutnya dia memberiku pekerjaan sebagai anggota staf untuk membiasakan diri dengan suasana teater terlebih dahulu. Itu tak mudah, terutama bekerja untuk sutradara pemarah dengan miliaran permintaan. Hei, kamu! Ya, kamu tukang bersih-bersih. Minggir!
Tapi hanya berada di sini sedekat ini dengan panggung rasanya luar biasa sekali, bukan? Suatu hari di lokasi pertunjukan baru Tuan Kilon, dia mulai berteriak dan melempar kertas kemana-mana. Penasaran, ku ambil naskah itu dan melihat bait yang tertulis di Blackfoot. Kitsi Kakonim, aku mencintaimu? Tuan Kilon tiba-tiba melihatku. Ups, aku pasti mengucapkannya terlalu keras. Bagaimana kau belajar bicara Blackfoot? Ibuku mengajariku. Oh, aku tinggal di cagar alam Blackfoot. Menarik. Kau tahu tidak, kau terpilih untuk peran utama drama ini. Pergi dan temui Jet pelatihnya di studio teater. Dia akan memberikan instruksi. Aku terdiam mematung dan tak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi hingga Luke muncul. Menunduk ke sutradara dan menarikku keluar dari sana. Apa aku akhirnya menjalani mimpiku sekarang? Ini dia, studio dari kartu nama itu. Hah? Apa mereka mengusir anjing hutan? Pria bodoh ini mengayunkan payungnya pada binatang yang menggeram itu. Aku berusaha memberitahu semua orang untuk mundur tapi tak ada yang mendengar suaraku yang kecil. Hingga seorang pria di sebelahku tiba-tiba angkat bicara. Semuanya mundur! Syukurlah orang-orang akhirnya mendengar. Dengan perlahan ku dekati anjing hutan itu, berlutut dan menawarkan tanganku padanya. Saat dia terlihat cukup mempercayaiku, dengan lembut ku usap kepalanya dan menenangkannya. Tak lama, asisten Tuan Kilon muncul dan membawa masuk anjing hutan itu. Ternyata itu peliharaan Tuan Kilorn. Siapa yang memelihara makhluk liar jadi peliharaan di ruang perkotaan yang padat seperti ini? Kau tak apa? Apa kau terluka? Aku baik-baik saja. Kasihan anjing liar itu tampak ketakutan. Kau tahu banyak soal binatang ya? Aku tumbuh besar dengan mereka. Ya, dalam mitologi Blackfoot, anjing liar adalah roh pelindung. Nah, kau memang roh pelindung tadi itu. Aku masih sangat tersentuh dengan kata-katanya, kemudian Luke tiba-tiba muncul. Winona, aku baru saja dengar apa yang terjadi. Kau tak apa? Apa yang kau lakukan di sini? Laki-laki itu yang bersikap ramah beberapa saat lalu kini tampak waspada dan berlalu begitu saja sementara Luke memelototinya. Aku tak apa, kau sebaiknya jauh-jauh dari dia. Luke sepertinya tak suka dengan laki-laki itu. Ada sesuatu yang janggal di antara mereka berdua. Aku pergi dan menemui Jet, mentor kami. Dia memberitahuku tentang peran itu dan mengenalkanku ke Nathan, aktor pasanganku yang kebetulan adalah laki-laki yang baru kutemui itu. Aku tersenyum lebar dan mengulurkan tanganku ke Nathan, tapi dia cuma mengacuhkanku dan berpaling ke naskah. Halo, apa aku ini hanya orang asing yang berbahaya sekarang? Lalu kami coba akting pembuka. Tapi karena ini pertama kali aku di atas meja putar, aku salah langkah, lalu jatuh. Nathan! Aku tersipu saat dia tiba-tiba melirik Luke dan menjatuhkanku hampir mencium lantai. Tepat saat itu seorang gadis menerobos masuk. Apa semuanya sudah siap untuk setku? Kau terlambat lagi, Stella, dan sebenarnya kau dan Winona berdua akan berlatih dan kita akan lihat siapa yang pantas untuk peran itu. Winona siapa? Seolah orang yang bukan siapa-siapa ini bisa masuk dan berusaha mencuri peranku. Sombongnya, dia beruntung si bukan siapa-siapa ini tak mau membuat keributan di hari pertamanya. Selama jeda istirahat, ku tanya Luke lebih jauh tentang Stella. Stella itu sangat berbakat. Dia itu luar biasa dalam menari, bernyanyi, dan akting. Tapi tak heran karena dia sudah berlatih sejak dia masih kecil. Itulah tepatnya kenapa kita sebaiknya berikan saja perannya. Buang-buang waktu berurusan dengan amatir. Itu sangat kasar. Sangat disayangkan pernah menganggap dia ramah. Di minggu-minggu berikutnya, aku akhirnya lebih memahami karakterku. Peran utama perempuan itu merupakan wanita Blackfoot yang lembut dan membumi. Mudah sekali. Aku hanya perlu berpura-pura jadi ibuku. Hanya saja, tambatan hatiku di lokasi si Nathan membuat segalanya menjadi sulit. Di panggung, dia menolak lakukan kontak mata denganku. Tapi dia tak punya kesulitan saat dia di atas sana dengan Stella. Setiap hari aku makan siang dengan Luke, sedangkan Nathan dan Stella terkekeh di sudut ruangan yang lain. Bertingkah seolah mereka pasangan paling berkuasa di sini. Apa mereka benar-benar jatuh cinta? Oh, Winona, tolonglah. Kenapa kau harus peduli? Setelah makan siang, ku acuhkan tatapan tajam Stella dan fokus menjadi kekasih Nathan di panggung. Nyanyian macam apa itu? Beri aku waktu istirahat saja. Itu cukup, Stella. Sebenarnya aku baru diberi informasi Tuan Kilon saat makan siang kalau Winona mendapatkan peran itu. Hah, lucu sekali. Tidak, ini bukan bercanda. Lihat penampilanmu akhir-akhir ini, Stella. Agak mengecewakan. Winona, teruskan kerja yang bagus ini. Stella terlihat seolah darahnya baru saja tersedot keluar. Aku berseri-seri menghadap Luke. Tapi anehnya dia tampak khawatir dan lari mengejar Stella. Apa dia punya perasaan padanya? Lihat itu. Kenapa dia tak mengakui saja perasaannya ke Stella dan sudahi tragedi cinta bertepuk sebelah tangan ini? Bukankah ini karena kau dan Stella pacaran? Dan itu juga sebab kau setengah hati tiap kali berada di lokasi set denganku? Bukan, hanya saja aku tak bisa mengontrol diriku tiap kali kita bertatap mata. Apa maksudnya begitu? Selamat ya, aku selalu tahu kau pantas mendapatkan peran ini. Dia benar, aku bekerja sangat keras untuk ini. Aku sudah sedekat itu meraih mimpiku saat ini. Hari berikutnya aku bergegas menuju gladi bersih resmi pertama dan berakting sepenuh hati di depan Tuan Kilorn dan seluruh kru.
Aku sedang menari mengikuti lagu sentimental Luke saat pintu terbanting terbuka. Itu ibu? Aku tak percaya kau bohong padaku dan datang ke sini lakukan tindakan bodoh ini. Oh tidak, Tuan Kilon menjadi pucat sementara Jet terkesiap saat melihat ibu. Ku coba minta untuk menyelesaikan adegan itu, tapi baiklah, biarlah seperti ini. Sampai kau akhirnya paham, kau bukan lagi putriku. Ibu lalu segera keluar dari sana. Tuan Kilon memberitahu semua orang untuk istirahat lalu ikut pergi. Aku segera datangi Luke dan bertanya apa dia memberitahu ibuku kebenarannya. Tapi saat dia tergagap, Tuan Kilon mendatangi kami berdua. Aku tak tahu kau harus berbohong pada ibumu untuk sampai di sini. Ya, sayangnya begitu. Ibu tahu tentang mimpi beraktingku, tapi ia selalu bersikap negatif akan itu. Apa benar begitu? Ya, kau lakukan pekerjaan dengan baik. Teruskan berlatih untuk pertunjukan. Dan mungkin, ajak aku ke ibumu kapan-kapan dan akan kucoba jelaskan ini padanya. Terdorong oleh umpan balik sutradara, keesokan harinya dengan percaya diri aku berakting. Namun Jet sepertinya tak puas dan mengkritik gerakanku mengatakan kalau itu terlalu kaku. Winona, aku berikan peran itu ke Stella. Kau perlu latihan lebih lanjut. Apa? Aku bukan mainan yang bisa kau lemparkan ke sana-sini. Apa ini semua hanya sebuah pertunjukan agar aku dan dia saling diadu domba? Ada apa itu tadi? Kenapa berubah? Kau tak memenuhi syarat, kembalilah kepada ibumu. Apa urusannya ini dengan ibuku? Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi aku yakin akan satu hal. Aku perlu membuktikan diri. Jadi aku tinggal di studio untuk berlatih, berayun, dan melenggangkan jiwaku di bawah cahaya studio hingga tak sengaja kakiku terkilir. Tepat saat itu Nathan datang dan membantuku berdiri. Kenapa kau masih di sini? Kulihat kau tetap di sini, jadi kupikir aku akan tinggal lebih lama. Saat dia berbicara, dengan lembut ditekannya kantung es ke pergelangan kakiku. Kurasakan getaran dalam diri, tapi tiba-tiba aku ingat sikapnya sebelumnya dan mendorongnya menjauh. Siap untuk berdiri, tapi terjatuh ke dalam pelukannya lagi. Kau pasti berpikir aku ini pelin-pelan, tapi aku hanya tak ingin Luke salah paham akan segalanya. Apa maksudmu? Kita hanya berteman, dan ada apa antara kau dan Luke? Kemudian dia memberitahuku kalau dia dan Stella dulu sahabat baik di sekolah akting. Hingga Luke muncul. Luke langsung tertarik dengan Stella dan minta Nathan untuk mencomblangkan mereka. Nathan tentu saja dengan senang hati setuju. Tapi hari berikutnya Stella tiba-tiba mengungkapkan perasaannya ke Nathan tepat di depan Luke. Luke tidak menerimanya dengan baik dan mengira aku mempermainkannya. Dia membenciku sejak itu. Jadi, kau dan Stella hanya teman? Kami berteman. Stella mungkin tampak kekanakan, tapi dia sebenarnya baik. Dia menghadapi banyak hal dalam dirinya. Aku hanya memperhatikannya. Tapi saat ini dia harus belajar untuk berdiri sendiri karena kurasa aku sudah temukan ruh pelindungku. Ruh pelindungnya? Kami sangat dekat, aku bersumpah kami hampir berciuman. Tapi segera ku lepas dan bilang aku harus pergi berlatih. Gladi resik terakhir adalah kesempatan terakhirku untuk dapatkan peranku kembali saat ini. Aku muncul hanya sebagai pengganti hari ini, tapi saat semua orang bersiap gladi bersih, satu-satunya yang menghilang adalah Stella. Sepertinya tak seorang pun berhasil menghubunginya dan sutradara mulai tak sabar. Jet tak punya pilihan lain kecuali mendorongku ke panggung. Luke sepertinya tak senang dengan pergantian ini dan tiba-tiba memainkan piano lebih cepat dari yang kuharapkan. Kebingungan, ku hela napas panjang dan biarkan diriku sendiri terhanyut secara alami mengikuti ritmenya. Saat jeda, aku bertanya pada Luke, kenapa begitu? Hentikan Winona, aku sudah tahu. Kau di sini semua berkat ayahmu sang sutradara. Tapi kau membodohiku dengan cerita kecilmu. Kau paksa Stella menyingkir dari peran yang dipilihnya untuknya. Siapa ayahku? Tuan Kilorn? Tepat saat itu aku dipanggil untuk aktingku berikutnya. Masih kebingungan dengan apa yang dikatakan Luke, aku tak bisa fokus dengan bagianku dengan Nathan. Tiba-tiba aku dengar Nathan teriakkan namaku dan loncat untuk mendorongku ke samping. Aku terjatuh ke lantai dan melihat lampu gantung besar mendarat di atas Nathan. Semua orang bergegas untuk memeriksa kami dan di antara kerumunan datanglah ibuku. Kami semua menunggu dokter untuk memeriksa Nathan saat Luke tiba-tiba berujar. Aku minta maaf atas apa yang kukatakan. Jet bilang Tuan Kilorn ayahmu dan kalian berdua memaksa Stella untuk melepaskan perannya. Tuan Kilorn dan aku sama-sama menatap ibu dengan tatapan heran. Winona adalah putriku? Itu benar, Andrew. Tapi jangan khawatir, setelah Nathan pulih, akan kubawa Winona pulang. Tak akan mengganggumu dan Jet lagi. Tidak, kau ini salah paham. Kenapa kau tak memberitahu soal putri kita? Jet bilang kalau aku memberitahumu dia akan menyakiti Winona. Tunggu, apa ini ada hubungannya dengan kecelakaan itu? Karena tepat sebelum adegan, kulihat Jet berbicara ke anggota kru yang mengatur panggung untuk Nathan dan Winona. Aku akan memeriksa ini sekarang juga. Jadi, drama ini tentang Andrew dan seorang wanita Blackfoot yang jatuh cinta. Ini tentang Anda dan Ibu? Tuan Kilorn tak menjawab, tapi melihat ibu dengan lembut dan ibu pun mulai menangis. Tak lama dokter keluar bilang kalau kami bisa menjenguk Nathan. Luke segera menarikku masuk, meninggalkan para orang tua di sana. Bagaimana perasaanmu? Ada yang tak nyaman? Kau tak marah padaku lagi? Ya, maaf bersikap menyebalkan.
Itu tak masalah kawan, carilah Stella sebelum dia pergi. Dia bilang dia muak karena dilempar ke sana kemari. Dia cuti untuk mempertimbangkan beberapa hal. Tapi kenapa aku, bukankah kau? Kami hanya berteman. Berapa kali kau harus kuberitahu? Luke bahkan tak menunggu Nathan menyelesaikan kalimat dan segera keluar. Kuharap mereka mendapat akhir yang bahagia. Dan ini benar-benar akhir yang membahagiakan. Tidak hanya untuk Luke dan Stella yang kini resmi jadian. Tapi juga untuk ibu dan Tuan Killorn atau sebaiknya kusebut ayah. Keluarga kami akhirnya bersatu kembali. Di sisi lain, Jed menghilang segera setelah rencananya terungkap. Ternyata semua ini dikarenakan dia mencintai ayahku selama bertahun-tahun. Jadi dulu saat ibu pacaran dengan ayah, dia bohong soal ayah untuk membuat ibu pergi. Geram karena baik ibu dan aku kembali, dia putuskan untuk mengusir kami selamanya. Ayah membantuku mendapat tempat di Akademi Teater di New York, tapi dia sangat merindukan ibuku. Jadi selalu membuat alasan untuk membawaku dan Nathan kembali ke Montana. Kalian berdua butuh lebih banyak inspirasi ya kan? New York hanyalah hiruk pikuk. Jadi bagaimana kalau kita pindahkan studio ke sini? Nathan, bagaimana menurutmu? Aku tak tahu, tapi dimanapun kamu berada, disitulah aku.